Sosok cantik turun, berbalut gaun putih bersih, keanggunannya tak tertandingi. Rok sutra putih membalut tubuhnya yang montok, diliputi aura pedang yang mendalam. Saat Lin Muzhao mendarat, ia mengaktifkan kekuatan alam penyembuh angin surgawi, pedangnya yang dieksekusi dengan sempurna menembus kehampaan, seolah dilepaskan oleh makhluk surgawi yang tak tertandingi. Aturan sempurna di sekitar bilah pedang menari liar, dan suara bang-bang-bang bergema tanpa henti, menghancurkan puluhan sulur. Ia dengan lembut mengangkat telapak gioknya, dan energi konfusianisme dan Tao melonjak keluar. Dengan gemuruh yang menggelegar, gambar Dharma raksasa dari telapak gioknya merobek udara, mengguncang beberapa sulur lainnya. Setelah memasuki alam penyembuh angin surgawi, kekuatan Lin Muzhao meningkat pesat. Ia menghancurkan puluhan tanaman merambat hanya dengan satu tebasan pedang. Tingkat kultivasi yang mengerikan ini bahkan mungkin tak dapat dicapai oleh Dong Fangqi dan Dong Fangping bersaudara, yang sedang berjuang untuk melarikan diri di udara. Tanpa mereka sadari, kekuatan saintes rusa putih telah sepenuhnya mengalahkan dua pria yang mampu mengalahkan 10.000 orang. Namun, situasi ini membuat perasaan Dong Fang Lin semakin rumit. Ia mati-matian berusaha mengejar ketertinggalan dari Lin Muzhao, tetapi jarak di antara mereka justru semakin lebar. Berdengung. Di bawah tanah, aura ganas dan mengerikan tengah melonjak, menyebabkan sebagian besar tanah terangkat, dan seekor binatang buas yang mengerikan akan segera muncul. Itu keluar. Beberapa anak ajaib paviliun abadi menunjukkan kegembiraan dan terbang ke angkasa. Tanggung jawab untuk membasmi selanjutnya berada di tangan para murid dari kedua akademi, jadi mereka tentu saja tidak ingin ikut campur lagi. Namun, Rang Si Chenjue memasang wajah serius. Ia tidak pergi jauh dan berdiri dengan tangan kosong di awan, menunggu datangnya pertempuran besar. Tonjolan di tanah semakin membesar. Akhirnya, dengan suara dentuman keras, tanah terbelah, dan sesosok makhluk yang menyerupai krokot muncul dengan cahaya ilahi. Akarnya mencuat dari tanah, dan cabang serta daunnya yang paling atas menyebar ke segala arah, menumbuhkan sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya, penuh duri yang menembus langit dan bumi, seolah-olah langsung memunculkan ribuan duri. Takut, atas keputusan sang pedang suci. Dengan teriakan lembut, Lin Muzhao melepaskan cahaya transenden dari tangannya, samar-samar memperlihatkan sosok Dharma gurunya, Sang Guanxi. Pedang rusa putih dipegang secara horizontal, menebas lurus ke arah tanaman merambat ibel biru yang kekuatannya baru saja mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, murid-murid lainnya juga mengeluarkan dekrit mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 10 dekrit pedang suci meledak dengan cahaya, dan niat pedang yang kuat menekan tanaman merambat ibel biru. Bum bum bum. Kekuatan seorang Sword Saint bergelar begitu dahsyat sehingga bahkan Azure Demon Fin yang perkasa pun tak mampu menahannya sepenuhnya. Dalam sekejap, ia ditebas begitu keras hingga getahnya berceceran di mana-mana. Lebih dari selusin dari ratusan cabangnya terpotong dalam sekejap mata, dan getah kemasan mengalir keluar. Ia bahkan mengeluarkan suara seperti tangisan bayi, dan seluruh tubuhnya meliuk, mendorong lebih banyak sulur untuk menyerang. Adik kecil, ayo kita tahan dia bersama-sama. Lin Muzhao melantunkan mantra lembut dan melepaskan niat alam ikan roh angin surgawi. Satu demi satu, bayangan Dharma ikan roh berenang di sekitarnya, menangkis tanaman merambat yang menyerangnya. Sementara itu, aku mengayunkan pedang tulang abadiku dan langsung melepaskan puluhan serangan pedang, menebas semua tanaman merambat yang menghadangku. Adapun Long Sun, Dong Fang Chen, dan para tetua, mereka juga tidak tinggal diam, semuanya mengerahkan niat pedang mereka untuk menahan serangan balik tanaman merambat ibel biru. Dalam sekejap, seluruh permukaannya terjerumus ke dalam kekacauan. Masing-masing dari kami menjadi pusat badai kekuatan. Tanaman merambat yang tak berujung melesat bak anak panah, tanpa henti. Kekuatan pedang melonjak, dan energi kehidupan tanaman melonjak dan saling bertabrakan, membentuk semburan udara yang padat. Permukaan yang tadinya damai seketika berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Bukan itu saja, Azure Demon Fin, yang terluka oleh serangan dahsyat Sword Saint, melancarkan serangan balik besar-besaran, dengan sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit. Pada saat pertama, hampir 100 anak ajaib semi santo musnah, sementara beberapa yang lebih kuat hanya terluka, atau menggunakan keahlian unik dan harta sihir mereka untuk menangkis serangan Azure Demon Fin yang tersebar. Misalnya, seorang anak ajaib seperti Han Fu, meskipun tidak cukup kuat untuk melawan Azure Demon Fin, lebih dari mampu menangkis satu dari jutaan sulur yang dilepaskannya. Gabunglah dan hancurkan dia. Di udara, cahaya pedang keemasan bermekaran, dan sosok seorang Saint bela diri berputar. Orang-orang di paviliun Saint bela diri akhirnya bergerak. Pedang Leng Xuesong sebanding dengan serangan seorang Saint dan tidak boleh diremehkan. Tak jauh dari situ, Lu Qingning juga bergerak. Tombak emasnya berubah menjadi sambaran petir dan menembus wujud asli Azure Demon Fin. Namun, Ki Suci yang hendak mekar langsung hancur.
Kekuatannya sangat berbeda dari Azure Demon Fin. Pohon Azure Demon Fin meraung tanpa henti, sulur-sulurnya menjulur ke segala arah, seolah-olah sudah gila. Tampaknya selusin dekrit pedang suci hanya melukai dia dengan parah, namun tidak dapat membasminya. Berderit, aku mengaktifkan alam pedang bulu sejati sekali lagi dan melangkah selangkah demi selangkah menuju tanaman merambat ibel biru. Dengan kilatan cahaya pedang, aku melepaskan serangan pelangi menusuk matahari. Karakter kolaps yang besar menghancurkan cabang tanaman merambat lainnya, tetapi serangan baliknya juga sangat dahsyat. Puluhan cabang berubah menjadi ratusan tanaman merambat api suci yang menyerang dengan kekuatan luar biasa, membuatnya sulit bernapas. 9 lengkungan Wei Yang, hancur. Aura konfusianisme dan Tao yang tak terbatas menyembur dari tubuhku. Saat ini, aku telah mengaktifkan bayangan jiwa pedang kedua. Tubuh Dharma dari pedang suci Yue Yuan yang bergelar mengembun, dan ia menghunus pedang tajam untuk melepaskan serangan pedang yang dahsyat, mengaktifkan 9 lapis kekuatan ofensif, yang dengan kuat menghancurkan tanaman merambat ini. Pada saat yang sama, yang lain maju selangkah demi selangkah, terutama kakak senior Lin Muzhao, yang sosok anggunnya melangkah ke alam ikan roh, dan dengan pedang di udara, ia memotong 2 cabang sekaligus. Saat ini, kekuatan Lin Muzhao sudah mencengangkan, bahkan bagiku. Kekuatan batin Qi-nya bahkan lebih dahsyat daripada milikku, dan aturan-aturan kitab suci kuno angin surgawi yang transenden dan mendalam menutupi kesenjangan ilmu pedang di antara kami. Begitu dia menggunakan ilmu pedang dari alam surga penyembuh angin surgawi, dia akan mampu menandingi alam pedang bulu sejati milikku. Terlebih lagi, energi sucinya terus-menerus dan dia memiliki keuntungan untuk bertahan di alam semi-suci untuk jangka waktu yang lebih lama. Jika itu pertarungan cepat, dia mungkin bukan lawanku, tetapi dalam pertarungan yang berlarut-larut, aku bukanlah tandingan saudari senior suci ini. Berderit, tak hanya Dongfang Chen, Long Sun, Dongfang Lin Er, dan yang lainnya melancarkan serangan dahsyat, bahkan para tetua akademi yang datang bersama kami pun menggunakan keahlian unik mereka untuk memberikan kerusakan yang lebih parah pada tanaman merambat setan hijau yang sudah terluka parah. Dalam sekejap, tanaman merambat setan hijau hanya bisa menjerit kesakitan, dan aura pembasminya pun lenyap. Setiap kali cabangnya patah, kekuatannya pun menurun drastis. Dengan raungan dahsyat, ketiga cabang itu menyatu, menusuk tepat di antara alis seorang tetua setengah suci dari Akademi Rusa Putih. Matanya terbelalak, dan tubuhnya langsung berubah menjadi debu. Penatua Luo, Lin Muzhao membelalakan mata indahnya semuanya, hati-hati terhadap serangan balik Azure Demon Fin. Kerumunan yang geram pun mengintensifkan serangan mereka, melepaskan rentetan niat pedang yang dahsyat dan menyapu ke arah tanaman merambat ibel biru. Dalam luapan amarahnya, Dongfang Chen bahkan menggunakan dekrit pedang suci yang kuat yang ia simpan, merusak tanaman merambat ibel biru dengan parah dan membuatnya hampir mati. Bagus sekali, kata Leng Xuesong sambil tersenyum di udara. Lu Qingning, sambil menenteng tombak emasnya, menarik napas dalam-dalam ini bukan hal yang mudah. Para petani yang berdiri di sana dan menonton juga kembali, wajah mereka dipenuhi rasa lega. Keajaiban Akademi Rusa Putih dan Akademi Angin Surgawi memang luar biasa. Bahkan Azure Demon Fin, yang sebanding dengan Santo tingkat tinggi, tak mampu menahan kekuatan mematikan mereka. Mereka terlalu kuat. Ya, tanpa mereka, perjalanan kami akan sangat berbahaya. Kalau bukan karena Dongfang Qi dan Dongfang Ping yang dengan sukarela menjadi umpan, bagaimana mungkin kita bisa dengan mudah memancing wujud asli tanaman merambat ibel biru? Sebenarnya, penyumbang terbesarnya seharusnya Rang Si Chenjue. Jika dia tidak mengeluarkan wujud asli Azure Demon Fin, ia akan berada dalam kegelapan sementara kita berada dalam terang, dan pada akhirnya, tak seorang pun akan selamat. Tepat saat semua orang berdiskusi, Lin Muzhao membelah wujud asli tanaman merambat ibel Azure dengan satu tebasan pedang. Seketika, darah keemasan menyembur ke langit, dan esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai berjadewa. Ini adalah energi spiritual yang telah diserap tanaman merambat ibel Azure sepanjang hidupnya di alam roh. Terlebih lagi, sebagai makhluk asli yang kuat, tanaman merambat ibel Azure pasti telah membasmi banyak ahli di alam roh sepanjang hidupnya, menjadikannya tabu besar di alam roh. Hakikat spiritual itu seperti hujan, perasaan ini sungguh menakjubkan. Meskipun aku telah bertarung melawan alam pedang bulu sejati, aku juga menderita beberapa luka ringan. Luka-luka ini dengan cepat disembuhkan oleh hujan energi spiritual, dan energi spiritual murni meresap ke dalam tubuhku. Rasanya luar biasa. Tepat pada saat itu, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari sisa-sisa plasma darah emas Azure Demon Fin, berkumpul menjadi mutiara terang yang mengandung keberuntungan suci yang kuat, yang merupakan sumber rerun dewa suci. Apa? Tepat saat Lin Muzhao dan saya menyaksikan dengan takjub, kami mendapati bahwa sumber rerun dewa suci yang tak tertandingi nilainya ini telah lepas landas dan mendarat di tangan Rang Si Chenjue, yang langsung dikantonginya.
Titik titik titik. Rang Si Chenjue, apa maksudmu? Lin Muzhao membalas dengan marah. Rang Si Chenjue tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Bukankah Peri Muzhao merasa akulah yang paling pantas mendapatkan penghargaan? Sumber suci Azure Demon Fin ini memang seharusnya menjadi milikku, Rang Si Chenjue. Dong Fangqi menyipitkan matanya. Rang Si Chenjue, bukankah menurutmu tanpa kedua akademi bertarung sampai mati, kau takkan punya peluang mendapatkan sumber rerun Dewa Suci? Dengan kelompok pavilion abadi milikmu, kau sama sekali bukan tandingan Azure Demon Fin yang kuat, kan? Namun, sekarang sumber rerun Dewa Suci telah jatuh ke tanganku, kalian semua tidak akan berpikir untuk merebutnya dengan paksa, kan? Rang Si Chen menyeringai dan berkata, jangan lupa, Yang Mulia Permaisuri memberi kami instruksi sebelum kami pergi, siapapun yang berani memprovokasi konflik antar pembudidaya manusia akan dibasmi tanpa ampun. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhku sekarang, aku akan melaporkan kalian ke pihak berwenang. Aku mengerutkan kening dan berkata, sepotong sumber rerun Dewa Suci aslinya adalah kekuatan eksternal. Apa gunanya jika kau mendapatkannya? Itu hanya menegaskan sifatmu yang tercela dan tak tahu malu. Sepertinya kerjasamamu dengan kami hanya untuk mengalahkan Azure Demon Fin dan menyelamatkan nyawamu sendiri. Kamu benar. Rang Si Chenjue tersenyum tenang, manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, bukankah seharusnya begitu? Semuanya, sampai jumpa lagi di Blood Saint hehehe. Setelah itu, Rang Si Chenjue terbang bersama sekelompok murid pavilion abadi. Pada saat yang sama, ia juga mengambil hasil kerja keras mereka, meninggalkan Long Sun, Dong Fangchen, Mu Zengping, dan yang lainnya dengan geram. Titik titik titik. Jangan berkecil hati. Mata indah Lin Muzhao begitu dalam dan ia berkata lembut kepada semua orang, ngarai darah suci adalah medan perang yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan kekayaan celah dunia yang dahsyat dan esensi inti bumi, sepotong sumber rerun Dewa Suci ini tidak ada apa-apanya. Ayo kita pergi ke ngarai darah suci. Sebelum para ahli alam roh benar-benar musnah, kita mungkin masih punya peluang untuk menang. Dong Fangqi mengangguk. Ya, Peri Muzhao benar, ayo pergi. Lin Muzhao adalah gadis suci Akademi Bailu, sosok yang berstatus tinggi dan berbakat. Saat itu, ia berhasil menenangkan semua orang hanya dengan beberapa patah kata. Ia memang seorang pemimpin yang hebat. Tak heran jika gurunya dan paman guru Nanfeng sepakat untuk menugaskannya memimpin kedua akademi dalam perjalanan ke celah dunia ini. Dalam radius 100 mil dari ngarai Blood Saint, daerah sekitarnya tampak sunyi, dengan gelombang darah bergulung-gulung di udara. Seluruh ngarai Blood Saint diselimuti aura mengerikan. Di cakrawala, gumpalan cahaya merah darah mengalir, membawa aura yang kuat. Cahaya itu sangat besar, dengan setidaknya beberapa ribu anggota klan Ibel darah bertempur di sana. Musuh mereka tampaknya bukan manusia, melainkan makhluk yang memancarkan aura kuat dan suci. Itu, Dong Fangqi mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Di balik awan, sesosok bercahaya muncul di atas gerombolan Ibel darah. Ia adalah seorang gadis muda berbalut zirah putih lembut, sosoknya indah dan montok, lekuk tubuhnya memikat di balik zirah itu. Namun, ia tampak bukan manusia, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dengan gerakan lembut mengangkat pedang ramping di tangannya, ia membelah debu di kehampaan, mengubahnya menjadi badai suci putih yang menyapu gerombolan Ibel darah. Wus! Dengan satu tebasan pedang, ratusan Ibel darah langsung tercabik-cabik menjadi kabut darah. Tebasan pedang ini bukan hanya pertunjukan ilmu pedang, tetapi juga ledakan kekuatan garis keturunan. Kalau tidak, efeknya tidak akan pernah semengerikan ini. Ibel darah terlemah setidaknya berada di tahap awal alam setengah suci, sementara yang terkuat setara dengan Saint tingkat rendah. Namun, di bawah pedang gadis berzirah perak itu, mereka sama sekali tak berdaya. Subjek tabu lainnya, Long Sun menggertakkan giginya dan berkata, aku pernah bertemu orang ini saat aku mengikuti guruku di rumah pengecoran pedang di Tianzu. Dia adalah keturunan legendaris klan Macan Putih, gadis Macan Putih dalam peringkat setengah orang suci. Dia pun datang. Aku mengerutkan kening, sepertinya ngarai Blood Saint memang akan menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan. Ayo pergi, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dong Fangqi berkata dengan suara rendah, jangan menunggu sampai semua penduduk asli alam roh musnah, atau akan terlambat bagi kita untuk pergi. Baiklah, ayo berangkat. Titik titik titik. Kami semua terbang ke kedalaman ngarai Blood Saint, dengan Lin Muzhao dan aku memimpin jalan untuk mencegah penyergapan lebih lanjut. Namun, perjalanan itu aman. Setelah terbang 100 mil, langit di kejauhan berkobar dengan cahaya kemerahan, dan garis-garis cahaya merah darah melesat ke langit. Getaran dahsyat datang dari bumi, seolah-olah kedalaman bumi mulai runtuh. Untaian api merah meluap dari retakan, samar-samar terlihat. Inti dari inti bumi. Seketika,
Beberapa murid gerbang suci merasa iri dan terbang satu demi satu untuk mengumpulkan esensi api bumi yang berubah menjadi permata merah segera setelah muncul dari tanah. Namun, api itu tampak sangat panas, dan beberapa orang menjerit kesakitan karena panasnya. Suhu tinggi itu, yang bahkan tak tertahankan oleh tubuh setengah suci, pastilah mendekati suhu api ekstrim. Mereka bahkan bertengkar karena keuntungan kecil seperti itu. Dong Fangping mengepalkan tinjunya dengan jengkel dan berkata, ngarai darah Sein ada tepat di depan kita. Apa saja inti sari bumi yang ada di pinggirannya? Lin Muzhao menatap ke arah barat dengan mata indahnya dan berkata, ada pergerakan di dalam ngarai Blood Sein. Sepertinya pertempuran belum berhenti. Ayo cepat, atau akan terlambat. Pergi dan lihatlah. Long Sun, Dong Fangchen, dan aku terbang berdampingan di atas punggung gunung. Detik berikutnya, sebuah ngarai merah tua muncul di hadapan kami, dipenuhi energi suci. Itulah ngarai Blood Sein yang legendaris. Saat itu, ngarai Blood Sein sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Tanah di dasar ngarai terus-menerus retak, memperlihatkan untaian esensi inti bumi, yang kemudian berubah menjadi permata-permata berapi. Setiap permata hanya seukuran jari, tetapi jumlahnya banyak, tersusun rapat. Ya ampun, wajah Dong Fangchen berseri-seri karena kegembiraan saat ia berkata, esensi inti bumi, harta karun tertinggi dari alam atas. Konon, nilai esensi inti bumi setara dengan batu esensi suci. Banyak klan semi-suci hanya bernilai sekitar 1 pon batu esensi suci. Namun, di bawah ngarai suci darah ini, mungkin setidaknya terdapat segunung harta karun yang terbentuk dari esensi inti bumi. Jangan terlalu cepat bahagia. Aku mengaktifkan mata ilahi dao pedangku, menembus awan merah darah. Aku melihat ngarai di kejauhan hampir seluruhnya dipenuhi orang-orang dari tanah pengasingan. Setidaknya ada puluhan ribu ibel darah yang menjaga perimeter luar sendirian, begitu pula beberapa penjinak mayat yang bersembunyi di kegelapan. Di dekat inti, ada beberapa orang buangan yang aslinya manusia, masing-masing dengan aura ganas dan sangat kuat. Dan di penghujung ngarai Blood Sein, orang-orang dari alam roh akhirnya muncul. Seorang raja berbalut zirah merah darah, pedang panjang di tangan, dan jubah pang camping berkibar tertiup angin, berdiri sendirian di hadapan sekelompok orang buangan. Helmnya memancarkan aura dingin, dan matanya yang terbuka memancarkan tatapan dingin. Ia mengamati kerumunan dalam diam, seluruh tubuhnya memancarkan aura semangat juang yang tak tergoyahkan. Dilihat dari auranya, pria ini memiliki kekuatan seorang Sein tingkat menengah. Meskipun kuat, zirahnya dipenuhi banyak luka, berlumuran darah. Ia menghadapi terlalu banyak musuh, masing-masing merupakan anak ajaib dari dunia buangan. Di lautan musuh, bahkan seekor gajah pun dapat diinjak kematiannya hanyalah masalah waktu. Di belakang raja yang perkasa ini terdapat beberapa wajah yang familiar Raja Donglin dari Deathstroke, Raja Qi Hancuan dari Blade of Despair, Ratu Natavia dari Ruin, dan Red Moon. Namun, mereka semua terluka. Bahkan Qi Hancuan yang perkasa pun berlumuran darah dan pecahan-pecahan, sementara kaki Red Moon yang panjang dan seputih salju berlumuran darah, dan ia tampak seperti ditusuk di pinggang, lukanya sangat serius. Sedangkan Natavia, lukanya tampak paling ringan, tetapi auranya juga paling lemah. Dia pasti menggunakan kekuatan kehancuran untuk bertarung dan membasmi, dan itulah sebabnya dia mendapatkan hak agar semua orang tetap hidup dan berdiri di sini. Hanya 5 dari 7 raja yang tersisa, dan nama raja di bagian paling depan terlihat jelas dengan sendirinya. Sang Abadi, Panglima tertinggi alam roh, dikenal sebagai Kaisar Abadi. Saya pernah mendengar tentang orang ini dari Hong Yue. Di alam roh, Kaisar Abadi adalah yang terkuat setelah Raja Darah. Akibatnya, kekuatan Natavia, Qi Hancuan, dan yang lainnya hanya berada di puncak level setengah suci, sementara aura Sang Abadi telah mencapai level Sein tingkat menengah. Selain itu, aura Hong Yue juga agak aneh. Selain kebencian yang meluap-luap di mata indahnya, ada juga jejak merah menyala, yang menandakan api rerun Dewa Suci telah menyala. Ia sebenarnya melangkah ke alam suci lebih awal daripada Natavia. Namun, ketika saya perhatikan lebih dekat lagi, saya tiba-tiba mengerti. Saya kemudian menemukan bahwa Hong Yue sedang memegang batu giok hangat berwarna merah darah di tangan kirinya. Batu giok hangat itu memiliki urat-urat yang jernih dan dikelilingi oleh cahaya suci 7 warna. Itu adalah urat spiritual dari dunia roh. Ini satu-satunya penjelasan dengan mengaktifkan keberuntungan dalam pembuluh darah spiritual. Bulan merah memperoleh kekuatan seorang suci sebelumnya, tetapi dia tetap tidak sebanding dengan banyak ahli di tanah pengasingan. Yang mulia, keturunan naga ibel juga telah tiba. Meskipun Natavia tampak kelelahan, ia tetap menghunus rapiernya dan berkata, nasib dunia roh kita akhirnya berakhir. Sekalipun kita menggunakan kekayaan seluruh alam, kita tetap tak bisa lepas dari takdir kita. Kaisar Abadi menatap langit berbintang dan berkata dengan sedih, itulah kehendak surga. Sekeras apapun kita mencoba melawan takdir, itu akan sia-sia.
Hong Yue sedikit mengernyit tanah pengasingan merampas rumahku dan menghancurkan alam rohku. Hutang ini harus dilunasi, bahkan jika itu berarti kematian. Atas hak apa? Atas hak apa tanah pengasingan bisa menghancurkan alam rohku? Di belakangnya berdiri setidaknya beberapa ratus kultivator alam roh, kebanyakan masih muda. Mereka mengangkat pedang panjang mereka serempak, mata mereka berkobar amarah, dan meraung, alam roh takkan musnah. Alam roh takkan musnah. Diam, tepat di hadapan mereka, seberkas cahaya putih turun, menjelma menjadi seorang lelaki tua yang memegang tongkat. Penampilannya samar, tetapi jubah putihnya berkilauan seperti sisik ikan. Pria ini sangat kuat, hampir mencapai puncak alam semi santo. Ia mengetukkan tongkatnya pelan ke tanah dan berkata dengan suara rendah, awalnya, jika alam rohmu mau tunduk, itu hanya akan menjadikan alammu sebagai batu loncatan. Tapi kau keras kepala dan pantang menyerah, jadi jangan salahkan kami. Kau akan membayar mahal atas kebodohanmu. Gagak putih. Mata Kaisar Abadi berbinar-binar saat ia perlahan mengarahkan pedang panjangnya dan berkata, demi merebut kekayaan dan esensi alam rohku, kau rela menurunkan kultivasimu ke alam setengah suci. Kau telah merencanakan dan berkomplot, apa kau tidak takut aku akan membasmimu dengan satu pedang? Hahaha. Orang tua itu, yang dikenal sebagai Gagak Putih, tertawa dingin dan berkata, bukannya aku meremehkanmu, tapi bahkan jika aku berada di alam semi santo, kau tidak akan mampu mengalahkanku. Teruslah bermimpi. Kaisar Abadi memancarkan cahaya cemerlang, melepaskan tebasan pedang yang layaknya seorang Saint tingkat menengah. Pedang itu dikelilingi oleh aturan kematian, disertai ratapan dan lolongan. Ia dikenal sebagai orang dengan pencapaian terdalam dalam jalur pedang aturan kematian di seluruh alam roh, dan ia memang luar biasa. Tebasan pedang ini langsung membuat ngeri sekelompok orang buangan di hadapannya. Hehehe, Gagak Putih itu tertawa dingin lagi, dan tongkatnya melesat di angkasa. Seketika, Gagak Putih mengepakkan sayap dan terbang keluar dari kehampaan, dikelilingi api. Dalam sekejap mata, mereka semua melekatkan diri pada tebasan pedang yang dilepaskan oleh Kaisar Abadi. Aturan kematian seolah terbalik, dan tebasan pedang yang dahsyat itu tiba-tiba terhenti di udara. Sihir macam apa ini? Aku tertegun sejenak, lalu mengaktifkan mata ilahi pedang dauku lagi dan melihat lagi. Baru kemudian aku menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Gagak Putih tidak hanya sangat terampil, tetapi juga ahli dalam ilusi. Avatar Gagak yang dipanggilnya benar-benar memengaruhi pikiran Kaisar Abadi. Serangan pedang ini bukan hal yang mustahil, tetapi dihentikan oleh Kaisar Abadi sendiri. Apa yang kalian semua tunggu? Sang Gagak Putih menatap ratusan anak ajaib semi santo dari negeri pengasingan di belakangnya dan berkata, waktunya telah tiba untuk menulis ulang sejarah negeri pengasinganku. Apakah kita dapat menghapus rasa malu kita dan merebut kembali kekuasaan kita atas 3.000 dunia bergantung padamu? Kerumunan itu berkumpul, menghunus pedang mereka dan melepaskan gelombang kekuatan. Mereka menyerbu hampir seketika, terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan terakhir yang tersisa dari alam roh. Red Moon, Natavia, dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, bahkan Donglin dan Chi Hancuan pun ikut beraksi. Dalam sekejap, kedalaman ngarai Blood Saint menjadi semakin kacau. Set, Lin Muzao mendarat di sampingku, kakinya menginjak beberapa helai daun yang berguguran. Matanya yang indah berbinar-binar saat ia memandang ke kejauhan dan bertanya, adik, apakah mereka berdua bulan merah dan Natavia yang selama ini kau rindukan? Natavia, katanya lembut, bibir merahnya sedikit terbuka. Nama yang aneh. Mereka mungkin berasal dari wilayah barat di bawah. Apakah kita akan bergerak? Ya, aku mengepalkan tanganku. Dekrit tuanku masih di tangan, menunggu tebasan pedang ini untuk memberi para pengasingan rasa kekuatan mereka. Tebasan pedang dari seorang pedang suci bergelar tidak ada apa-apanya bagi makhluk terlarang seperti Azure Demon Fin, tetapi akan berakibat fatal bagi para jenius setengah hidup yang dipilih dengan cermat dari tanah pengasingan. Aku harus memaksimalkan efek tebasan pedang ini. Entah aku tidak akan menggunakannya sama sekali, atau jika aku menggunakannya, tebasan pedang ini akan membuat legiun tanah pengasingan merasakan sakit yang nyata. Karena kita akan menggunakan dekrit guru, mari kita bawa dekrit permaisuri juga. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Lin Muzao menerima dekrit kekaisaran yang dianugerahkan oleh permaisuri Dong Fangwan, yang terbang ke telapak tangannya dengan cahaya yang berkilauan. Seketika, telapak tangannya terasa berat. 2 dekrit dari para Saint bergelar sudah cukup untuk memicu badai dahsyat di dunia ini. Namun, ia harus berhati-hati dalam melancarkan serangan diam-diam, jika tidak, kekuatan penghancurnya tidak akan cukup. Lagi pula, setidaknya ada beberapa ratus jenius semi-Saint di tanah pengasingan. Akan terlalu sulit untuk membasmi mereka satu persatu. Seni bela diri yang dikembangkan para jenius ini di tanah pengasingan benar-benar berbeda dari kita, tetapi mereka sangat akrab dengan aturan dan kekuatan alam atas. Kita berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal ini.
Pada saat ini, Dong Fangqi, Dong Fangping, dan yang lainnya juga terbang satu persatu. Dong Fangqi menyipitkan mata tetapi tidak bisa melihat menembus awan tebal. Ia hanya merasakan aura pembasmi di kejauhan dan bertanya, ada apa? Masih ada orang di dunia roh. Aku berkata dengan tenang, Komandan Dongfang, aku berencana melancarkan serangan mendadak. Tunggu sampai aku menyelesaikan serangan sebelum memimpin pasukanmu untuk menyergap mereka. Kita akan membentuk gerakan menjepit bersama orang-orang dari alam roh dan berusaha menghancurkan kekuatan tanah pembebasan sepenuhnya dalam satu pertempuran. Idenya bagus. Dong Fangqi menyipitkan mata dan tersenyum, tapi apa manfaatnya jika kita menyumbangkan tenaga dan sumber daya kita untuk membantu alam roh keluar dari kesulitannya? Aku akan berusaha sekuat tenaga membujuk orang-orang di dunia roh untuk menyerahkan lebih banyak esensi inti bumi. Kalau mereka benar-benar tidak mau, kau masih bisa menerimanya, kan? Kataku sambil tersenyum. Dong Fangqi tersenyum penuh arti baiklah kalau begitu, semoga beruntung. Di belakang Dong Fangqi terdapat hampir 3.000 kultivator manusia dari alam atas, kekuatan inti dari operasi ini. Mampukah mereka mengalahkan pasukan yang terdiri dari klan Ibel Darah dan klan Penjinak Mayat? Dengan jentikan tangannya, teknik tubuh burung vermilion diaktifkan, dan dia berubah menjadi seberkas api, melesat ke awan merah tua dan melangkah ke alam roh kekosongan. Ini berhasil mengelabui beberapa Ibel Darah tingkat rendah, tetapi saat aku bergerak maju, beberapa Ibel Darah tingkat Raja Ibel muncul. Aturan alam roh kekosongan tidak lagi cukup untuk menipu mereka, jadi aku harus menggunakan metode yang lebih kuat. Dengan kekuatan jantung pedangku yang bergejolak, aku berteriak pelan di alam void, langsung memanggil untaian aturan skala waktu yang mengalir di sekujur tubuhku. Dalam sekejap, dunia di luar tubuhku memasuki siklus reinkarnasi, waktu berputar balik, dan awan-awan mengalir mundur sedikit demi sedikit. Bagi para Ibel Darah di luar, semuanya tampak normal, sementara tubuh asliku telah menggunakan alam void untuk melesat ratusan kaki jauhnya, mendekati kelompok orang buangan di garis depan. Di tengah awan, sosok-sosok berdiri berjajar. Mereka yang diasingkan tidak mengerahkan semuanya, hanya mengirimkan 100 atau 200 orang untuk melakukan penindasan terakhir. Menurut mereka, alam roh tidak hanya kecil jumlahnya, tetapi juga lemah, dan sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Ini memberi saya kesempatan besar. Di antara para penonton, terdapat beberapa individu yang luar biasa, masing-masing dengan aura yang dalam dan mengesankan, mata mereka dipenuhi kilat. Mereka juga tampak menyaksikan pertempuran dengan penuh minat, berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Kaisar Abadi memang sosok yang sangat penting. Di alam roh, dia hanya satu kepala lebih pendek dari Raja Darah. Dulu, untuk menekan Raja Darah, tanah pengasingan kita tak segan-segan menggunakan 4 yang mulia. Dan kali ini, demi mencegah runtuhnya tembok pembatas, Penatua Gagak Putih rela mengorbankan kultivasinya sendiri untuk melawan Kaisar Abadi. Ini sungguh menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Di antara 7 Raja Agung Alam Roh, Natafia dan Qi Hancuan adalah 2 tokoh terkemuka, sementara Dong Lin dan Hong Yue sedikit lebih lemah. Namun, fakta bahwa Kaisar Abadi bersedia mempercayakan giok darah dari Vena Roh Qi keberuntungan kepada Hong Yue untuk diamankan memang merupakan bukti kesetiaannya. Apa gunanya kesetiaan? Itu hanyalah perjuangan yang sia-sia. Alam roh sudah menjadi sejarah, hampir lenyap. Sehebat apapun orang-orang ini di masa lalu, pada akhirnya mereka akan berubah menjadi segenggam debu. Cek, sebenarnya Natafia dan Red Moon sama-sama cantik dan memukau. Kalau mereka bisa tetap hidup, mereka pasti mainan yang bagus. Tuan Muda Gunung Kabut Hitam, hati-hati, racun duri mawar itu mungkin tidak dapat ditoleransi. Hahaha, mati di bawah bunga peoni adalah kematian yang romantis. Semua orang di kelompok itu menunjukkan senyum sinis. Faktanya, penduduk tanah pengasingan semuanya adalah penjahat yang diasingkan, berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi orang baik. Kelompok orang ini pantas mati. Bersiaplah untuk bertindak. Begitu aku melangkah keluar dari alam void, domain waktu terbalik di sekitarku menghilang, dan dekrit pedang suci dari guruku, Sang Guanzi, bersinar dengan cahaya ilahi, berubah menjadi pedang rusa putih suci sepanjang 100 kaki yang menyapu langit. Niat pedangnya menutupi puluhan kaki tingginya, menggores tanah dan membawa serta kekuatan surgawi yang bergemuruh, langsung menebas. Kekuatan yang disebut dekrit pedang suci berkaitan dengan penggunanya. Semakin dalam pemahaman pengguna tentang pedang, semakin dekat kekuatannya dengan serangan pamungkas sejati seorang pedang suci bergelar. Dengan kultivasi pedang saya, kekuatan yang saya lepaskan jelas jauh lebih kuat daripada Dong Fang Chen, Long Sun, dan lainnya, dan bahkan lebih kuat daripada Lin Muzhao. Serangan pedang ini meraung dan melolong, menyapu bersih semua yang menghalangi jalannya. Layaknya angin puyuh yang menyapu dedaunan gugur, para pengungsi yang menyaksikan dari awan di depan tak sempat bereaksi. Seolah-olah hujan deras telah memadamkan kunang-kunang.
Tubuh mereka hancur total oleh kekuatan dekrit Sang Santo Pedang, hanya menyisakan kekosongan jiwa dalam sekejap mata. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Tak hanya para pengungsi yang selamat tercengang, bahkan para ibel darah di kejauhan pun membatu. Siapa sangka sekelompok jenius setengah suci dari negeri pengungsian, yang baru saja berbicara begitu fasih beberapa saat sebelumnya, akan musnah bak daun dalam pusaran angin dalam sekejap mata, semuanya mati dan jiwa mereka musnah. Tak satu pun dari mereka mampu menahan satu pukulan pun dari dekrit Sang Suci Pedang. Otang pembawa sial. Akhirnya, gagak putih itu tersadar dan meraung, serang. Hancurkan manusia nakal ini. Aku akan menggali rerun dewa rohnya dan melihat seberapa berani dia sebenarnya. Para pengungsi meraung dari segala arah, dan gerombolan ibel darah dari kejauhan menyerbu seperti orang gila. Dalam kabut, mayat-mayat suci samar-samar terlihat bergerak, dan klan penjinak mayat juga bergerak. Dalam sekejap mata, aku terkepung. Namun, inilah hasil yang kuinginkan. Orang-orang di tanah pengasingan ini tak akan pernah menyangka bahwa aku memiliki dekrit dari seorang santo bergelar, dan dekrit itu berasal dari permaisuri hati surgawi. Dalam hal kekuatan, dekrit itu seharusnya tidak kalah dari tuanku, dan dalam beberapa aspek, seperti dominasi kekaisaran, dekrit itu melampaui kekuatan tuanku. Wus! Di telapak tanganku, dekrit permaisuri hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya keemasan yang memancar dengan cahaya suci yang membumbung tinggi saat aku berputar. Tepat di atas kepalaku, dekrit itu mengembun menjadi sosok seorang wanita abadi yang tak tertandingi menghunus pedang tajam, tak lain adalah Dong Fangwan. Pedang panjang itu, yang dipenuhi dengan aturan suci yang kuat, menyapu, menciptakan busur yang menebas keluar, niat pedangnya menguasai langit dan bumi. Ah! Hanya jeritan yang tersisa di langit yang jauh. Ratusan orang buangan jahat terbasmi, tetapi klan ibel darah menderita kerugian yang lebih besar. Di bawah pedang permaisuri Dong Fangwan, setidaknya 1000 ibel darah terbasmi. Kekuatannya sungguh luar biasa. Bu Yixuan. Di kejauhan, Red Moon, memegang Blood Jade of Spirit Realm as Fortune, menatapku dengan tatapan melamun di matanya yang indah. Di tempat lain, awan dan asap yang berarak berubah menjadi sosok ratu yang tumbang. Natavia menatapku dari kejauhan, raut wajahnya tampak lega. Aku tahu kau akan datang. Benih yang ditabur saat itu akhirnya membuahkan hasil. Raja Darah, kau lihat itu. Bu Yixuan tidak mengkhianatiku. Sang Kaisar Abadi berdiri melawan angin, tatapannya muram, pedang di tangan. Adapun Cihan Chuan, ia berkata dengan cemberut, menarik sekali. Apakah ini yang mereka maksud dengan 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai? Sekarang giliran Bu Yixuan untuk menyelamatkan alam roh kita. Ekspresi Donglin adalah yang paling rumit. Dia mungkin adalah raja yang paling tidak ingin melihat adegan ini terbentang di hadapannya. Mereka sebenarnya memiliki 2 dekrit kekaisaran yang menganugerahkan gelar Santo Pedang. Gagak putih itu mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajah tua dan garangnya, ekspresinya agak terdistorsi. Ia berkata, Bu Yixuan, Sangguan Ziyi, dan Dong Fangwan benar-benar memanjakanmu, bahkan bertaruh besar padamu. Mungkinkah mereka sudah menganggapmu sebagai kartu truf terbesar umat manusia dalam pertempuran memperebutkan supremasi di Wild Rift? Sekarang setelah 2 dekrit Sword Saint telah digunakan, kemampuan apa lagi yang masih kau miliki? Sambil berbicara, gagak putih itu mengangkat tangannya, dan 4 sosok melesat dari udara. Mereka adalah 4 keajaiban semi-santo dari tanah pengasingan. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa, dan dilihat dari kekuatan mereka, mereka semua seharusnya berada di dekat 1000 teratas dalam peringkat semi-santo. Tapi membayangkan keempat orang ini bisa melakukan apa saja padaku sungguh meremehkan mereka. Tiupan-tiupan. 2 bayangan roh pedang melesat ke langit secara berurutan. Ke-5000 pola spiritual pedang tulang abadi diaktifkan dan meletus. Dengan satu tebasan pedang, pedang itu menembus aturan ruang dan mengeluarkan lapisan niat pedang yang runtuh. Pengasingan pertama yang terkenal langsung mengerang memilukan. Tubuhnya langsung ditelan oleh kerun dewa ruang. Tubuh fisiknya lenyap sepenuhnya dan jiwanya tercerai-berai. Pada saat yang sama, pedang tulang abadi melesat dan menembus dahi pengasingan kedua. Melangkah ke dalam kehampaan, ia melepaskan teknik gerakan burung vermilion, yang penuh misteri mendalam. Pedang tulang abadi mengaktifkan serangan ketiganya, membelah orang buangan ketiga menjadi 2 dengan suara wus. Di belakangnya, cahaya dingin bergulung, menandai serangan dahsyat orang buangan keempat. Ia satu-satunya yang mampu melancarkan gerakan lengkap. Cahaya pedang itu memadat menjadi garis-garis cahaya es, mengubah sekelilingnya menjadi wilayah es dan bersalju. Serangan pedang ini memiliki kekuatan luar biasa, sesuatu yang tak tertahankan bagi kebanyakan setengah santo. Namun, saat itu aku tak kenal takut. Aku mengangkat jari telunjuk kiriku dan mengayunkannya ke udara seolah merobek selembar kertas. Semburan api membakar sepanjang dinding pembatas,
tak hanya memusnahkan niat pedang orang buangan ini, tetapi juga melahap tubuhnya. Tubuh fisik demigod yang perkasa itu tak sebanding dengan teknik naga sejati. Dengan menggunakan beberapa teknik ampuh seperti bayangan jiwa pedang, kejernihan hati pedang, dan teknik naga sejati secara berturut-turut, aku tidak menyembunyikan sedikit pun kekuatanku. Zaman telah berubah. Sekarang aku berada di peringkat kedua dalam peringkat setengah suci, dan aku akan segera dapat menyalakan api rerun dewa suci dan bergabung dengan barisan para suci pedang alam atas. Saat itu tiba, siapa yang akan menggangguku? Bahkan jika semua orang di alam atas tahu bahwa aku memiliki teknik naga sejati dan hukum Phoenix, lalu kenapa? Berapa banyak orang yang masih bisa menaklukkanku? Untuk sesaat, saya merasakan gelombang kebanggaan. Pedang tulang abadi menajam, menunjuk ke arah gagak putih, dan berkata, di antara para setengah santo di tanah pengasinganmu, apakah ada yang sedikit lebih kuat? PS menjelang peringatan 90 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat, Yezi ingin menonton siaran langsung Parade Pertahanan Nasional besok. Namun, waktunya berbenturan dengan jadwal menulisnya, jadi ia meminta semua orang di platform media sosialnya untuk mengunggah postingan terpisah untuk 1 hari. Semua orang setuju, yang sangat menyentuh hati Yezi. Jadi, hanya akan ada 1 postingan hari ini. Setelah membaca ini, semuanya boleh mandi dan tidur. Ngomong-ngomong, parade militer ini sangat penting. Saya rasa kita mungkin akan melihat formasi J20 serta sejumlah besar formasi J11 dan J10. Saya sangat menantikannya. Pembaca yang menyukai pertahanan negara dan urusan militer tentu saja tidak boleh melewatkannya. Acaranya dimulai besok, tepatnya hari ini, tanggal 30 Juli pukul 9. Akhirnya, saya dengan tulus mendoakan kemakmuran bagi tanah air kita dan kejayaan abadi bagi bangsa Tiongkok. Hei ha, gagak putih itu tiba-tiba tertawa sinis, seluruh tubuhnya dipenuhi energi jahat, dan berkata, kau murid biasa dari Sword Saint, apa kau benar-benar berpikir bahwa menjadi yang kedua dalam peringkat Half Saint membuatmu tak terkalahkan di Wild Rift? Setidaknya bagi kalian, belatung-belatung tanah pengasingan, aku memang tak terkalahkan. Sambil berbicara, aku mengarahkan pedang tulang abadi ke depan dan mengangkat alis, berkata, celah dunia adalah wilayah alam atas. Kapan tempat ini menjadi tempat pengasinganmu untuk ikut campur? Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat setengah santomu dari pengasingan. Hari ini, aku berdiri di sini, dan kalian tidak akan bisa melangkah maju lagi. Kalau tidak, aku akan membasmi mereka satu persatu, dan aku akan membasmi banyak sekali dari mereka. Arogan, dari kerumunan di tanah pengasingan, seorang pemuda melangkah ke udara, memegang pedang di tangannya. Wajahnya penuh semangat muda, tetapi auranya terlalu jahat. Awan di belakangnya bergulung dan mengalir, menyatu menjadi avatar Evil. Pedang panjang di tangannya berdenting, memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli setengah suci puncak lainnya yang telah mencapai kesatuan dengan pedangnya. Tanpa sepatah kata pun, pemuda itu mengangkat tangannya dan melancarkan serangan pedang. Cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, seolah-olah ia berniat membasmiku, bulan merah, Natavia, dan yang lainnya di belakangku. Mati. Di tengah gemuruh itu, pedang itu berkelebat menyilaukan. Bu Yixuan, Hong Yue berkata dengan suara gemetar, merasakan betapa tajamnya serangan pedang ini. Tatapan Natavia berubah serius. Suan-suan kecil, sekarang terserah padamu. Sekelompok ahli alam roh, yang hampir semuanya terluka, tampak bingung. Beberapa mengenali saya, sementara yang lain tampak gelisah, menatap punggung saya dalam diam. Kong, begitu kitab sutra hati manusia dilepaskan, pedang tulang abadi bergetar dan beresonansi sekali lagi, niat pedangnya membumbung tinggi ke angkasa. Sebuah tebasan pedang yang berisi 2 bayangan jiwa pedang merobek udara, membentuk dinding pedang yang berdiri kokoh di hadapan semua orang. Dengan suara boom yang keras, tebasan pedang yang dilepaskan oleh pemuda buangan itu sepenuhnya terhalang oleh dinding pedang, bahkan setitik pun niat pedang tak mampu menembusnya. Marah, wajah pemuda itu sedikit meringis, dan pedang panjangnya, yang membawa angin dan guntur, kembali menebas. Serangan pedang ini mengandung kekuatan hukum langit dan bumi, menghancurkan awan tak berujung dan menyebabkan serangkaian kerun dewa spasial. Benar saja, anak ajaib dari negeri pengasingan ini bukanlah orang biasa. Dengan kekuatannya, jika ia memiliki kesempatan untuk menantang peringkat setengah suci, ia seharusnya bisa dengan mudah masuk 100 besar. Namun kesombongannya tidak akan bertahan lama hari ini. Di tengah kerun dewa dan ledakan aturan spasial yang memekakkan telinga akibat niat pedang, aku tiba-tiba menyerbu ke depan, melangkah ke alam void jalur pedang catur. Tubuhku langsung melakukan lompatan spasial, menghindari semua kerun dewa spasial. Aku berdiri tegak di udara, dan pedang tulang abadi tiba-tiba melesat, menyebabkan 3 buah catur berjadewa bak bintang. Ini adalah serangan berkekuatan penuh dari dalam alam void. Ketakutan. Pemuda itu terkejut. Ia buru-buru mengayunkan pedang panjangnya,
melepaskan puluhan cahaya pedang yang menyatu menjadi dinding pedang untuk menangkis ketajaman dao pedang catur. Namun, perbedaan kekuatan tersebut menyebabkan rencananya gagal. Dengan serangkaian suara berdentang, niat pedang dao pedang catur menembus dinding pedang dan langsung mengenai tubuhnya. Pada saat yang sama, aku membuka telapak tanganku di kejauhan, dan puluhan aliran energi naga sejati melonjak dari tubuhku. Dengan tenang aku berkata, sudah berakhir. Apa? Anak laki-laki itu terkejut, baru kemudian menyadari bahwa aturan spasial di sekitarnya telah menjadi kacau dan dikendalikan oleh kekuatan naga sejati. Gelombang hitam berputar cepat di ruang hitam yang kacau, membentuk ruang pembasmi seperti lubang hitam. Ini adalah teknik penekan laut dari teknik naga sejati. Di bawah teknik penekan laut ini, anak laki-laki itu tidak bisa bergerak. Bahkan sebagai anak ajaib setengah suci dari tanah pengasingan, ia tidak bisa lepas dari takdirnya. Tertawa, pedang tulang abadi melepaskan seberkas api, dengan huruf-huruf emas yang melesat keluar, dipenuhi aura buku. Serangan ini berevolusi dari pedang yang menembus matahari dengan pelangi, dengan mudah menembus aura pedang pelindung anak laki-laki itu. Dengan suara wus, pedang itu menembus kekosongan spiritualnya. Detik berikutnya, matanya memucat dan kosong, jiwanya hancur oleh pedang tulang abadi, dan tubuhnya perlahan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, anak ajaib dari tanah buangan ini, dengan kekuatan yang luar biasa, musnah dalam kehampaan, meleleh menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Ini, kerumunan yang diasingkan itu ketakutan, wajah mereka pucat pasi karena terkejut. Beberapa bahkan gemetar dan mempertimbangkan untuk mundur. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri, ekspresi mereka tak menentu. Monster macam apa Bu Yixuan itu? Dia bahkan berhasil membasmi jenius Semi Santo peringkat ketiga di arena hidup dan mati eksile kita. Murid dari seorang pedang suci bergelar, kultivasi seperti itu memang mengerikan. Luo Xiu sudah tumbang. Di antara para ahli Semi Santo dalam perjalanan ini, siapa yang bisa menekan anak ini? Kecuali tetua Bai bertindak sendiri, kita mungkin bukan tandingannya. Otang pembawa sial, kapan alam atas menghasilkan monster seperti itu? Kalau saja celah dunia tidak menangkis kekuatan jalan suci, dan kalau saja para orang suci pengasingan tidak turun, membasmi bocah ini akan semudah menghancurkan semut. Tepat pada saat itu, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari balik kerumunan. Pilar pedang bergemuruh di langit, seolah-olah angin dan awan bergejolak. Cahaya pedang itu tajam dan sangat kuat. Itu tak lain adalah simbol Dong Fangqi, sang pejuang tak terkalahkan. Begitu ia bergerak, pertumpahan darah pasti akan terjadi. Tak lama kemudian, kekuatan Lin Muzhao muncul di antara para ibel darah. Aturan pedang yang dipupuk oleh kitab suci kuno angin surgawi meletus, memicu gelombang amukan yang menyapu banyak ibel darah. Long Sun, yang sedang bermain catur di udara, Dong Fang Chen, yang menghunus pedang ilahi api terbang, dan yang lainnya juga muncul satu persatu. Pertempuran antara para kultivator setengah suci umat manusia dan para kultivator setengah suci yang diasingkan akhirnya dimulai. Mereka semua datang, sesuai dugaan. Wajah White Raven memancarkan kebencian saat ia berteriak, "Klan Ibel Darah, klan penjinak mayat, hentikan mereka. Lawan mereka, semakin banyak orang yang mati, semakin cepat keretakan dunia akan runtuh. Inti bumi ini hanya milik tanah pengasingan kita, dan sama sekali bukan milik para pembudidaya manusia yang rakus. Basmi mereka." Di tengah awan, satu persatu, para kultivator setengah suci yang diasingkan turun, ekspresi mereka garang dan mendominasi. Menghunus senjata, mereka menyerbu para kultivator manusia yang jauh. Dengan bantuan klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat, momentum mereka luar biasa. Perang ini pasti akan kacau, dan akan sulit untuk menentukan pemenang dalam jangka pendek. Yang kutakutkan adalah keturunan naga Ibel, penerus Xuanwu, dan ras alien lainnya yang tersembunyi dalam kegelapan merekalah ancaman sesungguhnya. Dengan pekikan pelan, gagak putih itu akhirnya bertindak. Dengan lambaian tongkatnya, gagak-gagak yang diselimuti api putih turun dari langit bagai anak panah. Ketika mereka berada kurang dari 100 meter dariku, mereka mulai bertransformasi dan menyimpulkan lagi. Beberapa gagak berubah menjadi pedang dewa tak tertandingi sepanjang puluhan meter, beberapa menjadi pilar batu yang menjulang tinggi, dan beberapa bahkan langsung berubah menjadi dewa-dewa yang menghunus senjata kuno. Aura mereka yang mengesankan sungguh menakjubkan. Ilusi lainnya, Bu Yixuan, hati-hati. Redmond berteriak memperingatkan, tetapi ia tak berdaya. Ia tahu betapa kuatnya White Crow, cukup untuk menindas Kaisar Abadi yang setara dengan Saint tingkat menengah. Meskipun ia telah memanfaatkan kekayaan alam roh untuk mendapatkan kekuatan Saint Pat, ia masih jauh dari tandingan White Crow. Tapi aku berbeda. Aku berada di antara tiga besar dalam peringkat setengah Saint dan sudah memiliki kekuatan luar biasa yang setara dengan Saint tingkat menengah. Di bawah mata Dewa Pedang, ilusi para gagak putih mulai kembali ke asalnya.
Tepat saat aku berhasil menembusnya sepenuhnya, aku sedikit terkejut. Wujud Dharma ini benar-benar nyata, bukan sekadar ilusi belaka. Jurus yang dilakukan para gagak putih adalah seni bela diri sejati yang berevolusi dari esensi seni tersebut, yang pada dasarnya berbeda dari ilusi. Jika aku keliru mengira sebagian besar wujud Dharma adalah ilusi, aku pasti akan menderita kerugian. Gerakan ini, yang tampaknya merupakan serangan ganas dari gagak putih, sebenarnya adalah serangan terencana dan habis-habisan, yang bertujuan untuk melumpuhkanku sepenuhnya sejak gerakan pertama. Sungguh rencana yang licik. Hukum Phoenix bergema di dalam tubuhku, dan gumpalan bulu api beterbangan keluar dari tubuhku. Saat aku melayang di udara, aku telah memanggil alam pedang bulu sejati. Dua bayangan jiwa pedang meletus, dan metode jantung buku Fana pun teraktivasi. Seluruh tubuhku dipenuhi energi Konfusianisme dan Tao. Aturan Konfusianisme dan Tao ini asli dan sejati, bahkan memiliki sedikit pesona leluhur abadi Konfusianisme dan Tao. Swiss Swiss Swiss. Cahaya pedang berkelebat, setiap niat pedang mengandung bulu sejati. Dengan kekuatan penghancur yang meningkat drastis, energi pedang berputar dan melesat ke udara, menghancurkan bayangan Dharma kuat yang dipanggil oleh gagak putih satu persatu. Kekuatannya condong ke arah aturan Chaos, sementara kekuatanku murni aturan Konfusianisme dan Tao dari alam atas. Dua kekuatan yang sangat berbeda itu bertabrakan dan meledak di udara, menciptakan guncangan yang tak terlukiskan. Alam pedang bulu sejati, kekuatan misterius ilmu pedang tingkat tinggi, setelah dilepaskan, secara mengejutkan tidak akan dirugikan bahkan saat menghadapi gagak putih yang kuat. Saya bahkan menduga kekuatan itu bisa langsung membasmi gagak putih hanya dengan menggunakan kekuatan Asura Putih. Namun, sekarang bukan saatnya. Kekuatan Asura Putih adalah kartu truf terakhir dan terkuat, yang seharusnya hanya dimiliki oleh keturunan naga Ibel. Kali ini, bukan hanya Hong Yue dan Natafia yang tercengang, bahkan Kaisar Abadi pun menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku tak pernah menyangka anak itu akan tumbuh hingga tingkat yang begitu mengerikan. Mungkin beberapa hal memang ditakdirkan oleh takdir. Saudara-saudara Bu memang terlahir luar biasa. Di bawah alam pedang bulu sejati, gagak putih menggunakan hampir semua kemampuannya, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, ia terguncang oleh energi pedangku dan mulai menderita luka dalam. Situasi di kejauhan bahkan lebih buruk. Di bawah serangan dahsyat ribuan kultivator puncak manusia setengah suci, klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat mulai tidak mampu melawan dan menunjukkan tanda-tanda pertahanan mereka telah ditembus. Khususnya, tiga ahli, Dong Fangqi, Dong Fangping, dan Lin Muzhao, menyerang bersama dan membasmi para ahli klan Ibel Darah hingga jiwa mereka tercerai-berai. Kita tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi, ayo pergi. Mata gagak putih itu berkilat penuh kebencian. Ia mengangkat tangannya dan melesat ke udara, berubah menjadi api putih yang terbang ke kejauhan. Para pengungsi lainnya juga melarikan diri satu persatu, meninggalkan klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat untuk melindungi tempat pelarian mereka. Bahkan, tampaknya ada hierarki semacam itu di tanah pengungsian. Dibandingkan dengan para pengungsi bangsawan, klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat, ras-ras yang dikenal sebagai Ibel ini tak lebih dari dua guk-guk yang dipelihara oleh penguasa. Kekalahan itu berlangsung cepat dan dahsyat. Gerombolan Ibel Darah menyatu menjadi lautan darah yang bergerak ke kejauhan. Beberapa kultivator manusia yang masih ingin mengejar mereka terperangkap dalam lautan darah dan langsung musnah. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Lin Muzhao berkata dengan tenang. Baiklah, berhenti mengejar. Perintah Dong Fangqi. Bu Yixuan. Di tengah pemandangan yang menyedihkan itu, Hong Yue, mengenakan rok panjang yang menutupi tubuh langsingnya, berjalan selangkah demi selangkah, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan karena telah lama ditunggu-tunggu pertemuan kembali dan kelegaan karena selamat dari musibah. Namun, pada saat itu, gumpalan asap mengepul di belakangnya dan berubah menjadi sosok manusia, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk Hong Yue dari belakang. Tangan emasnya, bagaikan cakar elang, menyapu giok darah di tangan Hong Yue, mencoba merebut giok darah yang berisi urat-urat spiritual dari alam spiritual. Teknik pembasmi debu. Saya berteriak, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Dengan meletusnya garis keturunan Raja Manusia, aku bergerak secepat kilat dan tiba di hadapan Hong Yue hampir seketika. Aku meraih tangannya dengan tangan kiriku dan menariknya ke dalam pelukanku, sementara tangan kananku, yang terisi jejak tinju naga sejati, menyerbu ke arah telapak tangan emas Rang Si Chen Jue. Seketika, gelombang energi abadi yang luar biasa merasukiku, begitu kuat dan mendalam hingga aku bahkan bisa merasakan ki naga sejati sedikit tertahan. Kelima pada peringkat setengah suci, kekuatan Rang Si Chen Jue tampaknya meningkat lagi. Dor, dengan raungan yang memekakkan telinga, aura naga sejati melolong, dan energi abadi berputar-putar. Dua kekuatan dahsyat itu berbenturan, tak satu pun menang. Rang Si Chen Jue terdorong mundur beberapa langkah,
Dan aku, yang memegang Hong Yue, juga terdorong mundur beberapa langkah. Aura energi abadi yang membusuk meresap ke lengan kananku, menyebabkan sensasi geli. Untungnya, lengan kananku telah disucikan, dan tubuh suciku cukup kuat untuk menghalau serbuan energi ini dalam beberapa tarikan napas. Asap putih mengepul, dan Rang Sichen berdiri melawan angin, wajahnya acuh tak acuh, dan mencibir, urus saja urusanmu sendiri. Aku tersenyum tipis, kaulah yang hina. Begitu banyak kultivator manusia yang telah berjuang dan mati demi kekayaan dan urat nadi spiritual dari celah dunia ini, namun kau ingin mendapatkannya tanpa bekerja keras. Harta karun tertinggi adalah milik mereka yang mampu. Apakah aku, Rang Sichen, tidak layak mendapatkan Vena Roh Ki keberuntungan? Kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Saya berkata dengan tenang, dengan saya di sini hari ini, jika kamu mau mencobanya, silakan saja. Anda, mata Rang Sichenjue menyala dengan intens saat dia menatapku dengan saksama selama beberapa saat sebelum berkata, Bu Yixuan, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawanku jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu? Tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai lawan yang akan kuhadapi habis-habisan. Aku menggelengkan kepala dan tertawa, kau tidak layak. Satu-satunya orang yang bisa membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku adalah keturunan naga ibel dan penerus kura-kura hitam. Kau masih sedikit kurang. Orang menyebalkan kau, raung Rang Sichen. Sekelompok murid paviliun abadi turun ke udara, masing-masing dengan ekspresi jahat. Di mata mereka, raja-raja alam roh yang tersisa hanyalah mangsa empuk, tetapi rencana mereka digagalkan oleh kemunculanku. Tepat pada saat itu, Lin Muzhao, Long Sun, Dong Fangqi, Dong Fangping dan yang lainnya tiba, masing-masing dari mereka tegang dan siap bertarung. Debu bumi sudah mengendap, mata indah Lin Muzhao bagaikan air. Tidakkah kau menganggap remeh kami semua? Dong Fangqi juga menunjukkan kemarahannya. Rang Sichenjue, jangan terlalu memaksakan diri. Keberuntungan dari celah dunia yang begitu besar jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan alam bawah. Kau benar-benar ingin merebut urat nadi keberuntungan. Aku hanya ingin bertanya, bahkan jika kau memiliki urat nadi keberuntungan ini, bisakah paviliun abadimu menanganinya? Apa kau tidak takut terlalu banyak peluang akan membanjiri paviliun abadi? Rang Sichenjue tersenyum, meski sedikit meremehkan. Meskipun Dong Fangqi dikenal sebagai lawan 10.000 orang, di mata Rang Sichenjue, Dong Fangqi bahkan tidak layak untuk berbicara setara. Di alam atas, segalanya bergantung pada kekuatan. 24 tebasan Dong Fangqi bukanlah tandingan Rang Sichenjue, sementara Rang Sichenjue punya terlalu banyak cara untuk menghadapi Dong Fangqi. Apakah Komandan Dong Fang menyatakan perang terhadap paviliun abadi? Tanya Rang Sichen tegas. Menyatakan perang. Dong Fangqi mencibir, kau paviliun abadi berani menjadi musuh istana kekaisaran hati surgawi. Pergilah. Kalau kau membuat masalah lagi, aku takkan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kita harus bergabung, aku pasti akan membasmimu, si jenius tak tertandingi dari paviliun abadi ini. Saya akan mengingat kata-katamu, Komandan. Setelah berkata demikian, Rang Sichenjue melompat dan memimpin sekelompok keajaiban paviliun abadi menjauh dari medan perang. Semua orang menghela napas lega. Perang saudara antar kultivator manusia akhirnya tidak terjadi. Hong Yue, berdiri di sampingku, menatapku dengan mata berbinar dan bergumam, kukira kau tidak akan datang, tapi ternyata aku tidak menyangka kau akan datang. Beberapa penyebab dan akibat tidak dapat dihindari, kataku. Tak jauh dari situ, Natafia berjalan mendekat, wajahnya yang cantik dipenuhi kelelahan. Dibandingkan dengan Hong Yue, ia jauh lebih antusias dan tak terkendali. Ia membuka lengan merah mudanya dan memelukku, melingkarkan seluruh tubuhnya di tubuhku, lalu tertawa, suan-suan kecil, kau jauh lebih berani dari sebelumnya. Dulu aku punya keberanian, tapi aku tidak punya kekuatan untuk membuktikannya. Aku mengerutkan kening dan berkata, Wei Wei, banyak sekali orangnya. Kalau kamu terus begini, kakak perempuanmu akan menantangmu berduel. Natafia berbalik dan menatap mata indah Lin Muzhao yang dipenuhi niat membasmi. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, Peri Muzhao, jangan marah. Aku dan adik juniormu yang berharga ini hanyalah kenalan biasa. Apa maksudmu dengan kenalan biasa? Tanya Lin Muzhao dengan heran. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi dan bulan yang terang, tenda di bawah langit terbuka, dan tubuh-tubuh yang basah oleh embun. Nada bicara Natafia agak provokatif. Aku segera terbatuk dan berkata, tidur di luar di jalan pucat itu biasa. Kok kedengarannya beda ya, kakak senior? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada apa-apa antara aku dan Natafia. Mendengus, Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, adik junior, kau adalah murid terbaik di Akademi Rusa Putih kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mencurigakan lagi. Kami, alam roh, juga penduduk alam atas. Meskipun kami berada di celah dunia,
kami tetap dianggap sebagai anggota dunia seribu tengah. Apa yang membuatmu berpikir kami orang menyebalkan? Hong Yue agak geram. Qi Hancuan buru-buru berkata, Putri, tolong tenang. Di saat seperti ini, kami membutuhkan bantuanmu, jadi jangan bersikap picik. Kaisar Abadi, memancarkan aura kekuatan kebenaran, melangkah selangkah demi selangkah sambil memegang pedang panjang. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada kami, terima kasih atas campur tangan jalan kebenaran alam atas. Jika tidak, garis keturunan terakhir alam roh kami mungkin sudah punah. Dong Fangqi tersenyum tipis seperti yang kau katakan, alam roh juga merupakan sebidang tanah di alam atas, tetapi telah terperangkap dalam keretakan dunia. Kau telah berperang selama bertahun-tahun, menyebarkan api perang ke puluhan alam bawah atas nama klan kegelapan. Kami di alam atas telah menyaksikan semua ini. Jadi, sebenarnya, alam roh bukanlah kekuatan yang benar di alam atas. Kaisar Abadi mengangguk ya, demi kelangsungan hidup kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Wajar jika komandan berkata begitu. Sekarang, aku hanya meminta untuk melestarikan garis keturunan terakhir alam roh, untuk mencegah semua mantan jenius alam roh ini binasa, dan untuk mencegah warisan seni bela diri kekuatan darah terputus. Ini adalah tugasku. Dong Fangqi menyipitkan matanya dan tersenyum, Kaisar Abadi seharusnya juga tahu apa tujuan kita datang ke sini dari alam atas, kan? Vena spiritual Ki keberuntungan, esensi inti bumi, apakah ini keduanya? Tanya Kaisar Abadi dengan terus terang. Itu benar, Dong Fangqi berkata, selama kalian menyerahkan giok darah, aku, sang komandan, akan bertindak dan menyelamatkan nyawa kalian. Kaisar Abadi tetap diam. Saat itu, Natafia tersenyum tenang dan berkata, Dong Fangqi, aku khawatir kau terlalu percaya diri. Keturunan klan Naga Ibel dan klan Macan Putih belum bergerak, tapi begitu mereka bergerak, apa kau benar-benar berpikir hanya anak ajaib keluarga Dong Fangmu yang mampu bertahan dari bencana dan tabu besar ini? Lagi pula, warisan kekayaan alam roh seharusnya menjadi milik salah satu alam atas, bukan milik satu orang. Apa yang dipikirkan Ratu Kehancuran? Tanya Dong Fangqi. Tentu saja, Natafia mengangkat payudaranya yang menggoda dan berkata, sangat sederhana. Kekayaan dunia roh harus diwariskan dan dikendalikan oleh orang-orang di dunia roh, dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Mengenai esensi inti bumi di celah dunia, kami dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak esensi inti bumi, setidaknya 70% dari esensi di celah dunia. Tidak, aku harus memiliki Vena roh Ki keberuntungan. Dong Fangqi berkata dengan tenang, ini adalah perwakilan pribadi yang mulia sebelum aku datang ke sini. Aku mengerutkan kening. Dong Fangqi, tidak ada gunanya merebutnya secara paksa. Seperti yang dikatakan Ratu Rerundewa, meskipun keadaan tampak tenang sekarang, apakah menurutmu keturunan Naga Ibel masih jauh? Begitu ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk merebut giok darah. Jika aku jadi kau, aku akan memilih untuk melindungi Hong Yue. Selama dia ada di sana, Vena keberuntungan Ki akan tetap ada, dan kita bisa memilih sebidang tanah di alam atas untuk menciptakan tanah suci. Ini tidak berbeda dengan kembali ke alam atas dengan Vena keberuntungan Ki, tetapi caranya lebih lembut. Bagaimana menurutmu? Dong Fangqi merenung sejenak Bu Yixuan, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam hal ini. Tapi jika keturunan Naga Ibel benar-benar datang, apa kau masih yakin bisa melindungi Vena keberuntungan Ki? Aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, setuju. Dong Fangqi berbalik dan menatap Natafia, lalu berkata, Ratu Kehancuran, kau baru saja memberitahuku bahwa kau bisa memimpin kami untuk merebut lebih dari 70% esensi inti bumi. Bolehkah aku bertanya bagaimana mungkin kita bisa merebut 70% esensi itu? Retakan di dunia ini begitu besar, dan energi inti bumi meletus di mana-mana. Bukankah terlalu sulit untuk mengumpulkan 70% esensi itu? Sangat sederhana. Natafia tersenyum tenang dan berkata, di belakang kita terdapat ngarai orang suci darah, tanah suci alam roh, tempat semua orang suci darah beristirahat dengan tenang. Ada juga sebuah kota kuno bernama Kota Suci. Di bawah Kota Suci terdapat esensi inti paling melimpah dari seluruh alam roh, yang dikenal sebagai esensi inti. Esensi ini mencakup lebih dari 70% esensi inti di celah-celah dunia. Selama kita menemukan Kota Suci dan menetap di sana, kita dapat memanfaatkan kedekatan kita dengan dunia saat dunia runtuh dan mengambil semua esensi inti tersebut. Selain itu, dengan keberadaan Vena roh Ki keberuntungan, bahkan jika keturunan Naga Ibel, tanah pengasingan, dan ras alien lainnya menyerang, alam atas tetaplah yang paling diuntungkan. Dong Fangqi tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, ini bukan alam atas, ini alam atas kita. Itu benar. Kaisar Abadi mengangguk karena keputusan sudah dibuat, ayo kita cari Kota Suci sekarang. Selama kita mempertahankan Kota Suci sampai mati, kita bisa menunggu sampai keretakan dunia runtuh.
Bagaimana menemukan kota suci itu terserah Anda. Tidak masalah. Saat itu, pandanganku tertuju pada Raja Donglin, dan aku berkata, masih ada sebab dan akibat, yang harus kuselesaikan sekarang. Donglin tersenyum pahit akhirnya, giliranku. Qi Hancuan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda Bu, saat ini, kita seharusnya bekerja sama melawan ras alien. Bahkan jika Anda ingin balas dendam, tidak perlu terburu-buru, kan? Aku menggeleng tidak, kekuatan Donglin terlalu lemah untukku sekarang, praktis tak tergantikan. Jadi, mari kita selesaikan masalah ini dulu, baru bicara soal kerja sama. Tak ada ruang untuk kompromi dalam hal ini. Tuan Muda Bu, apakah Anda berniat melakukannya sendiri? Tanya Kaisar Abadi. Mata indah Natavia dalam dan misterius suan-suan kecil, mungkin, sebaiknya kita biarkan Donglin mengakhiri hidupnya sendiri. Lagi pula, dia salah satu raja di alam roh, dan banyak junior yang memperhatikan. Bisa, aku berkata dengan tenang, Donglin, sebaiknya kau akhiri saja hidupmu. Kalau kau tidak mati, arwah guruku Shen Buyun di surga tidak akan tenang. Donglin menghela napas, aku mengerti. Ia perlahan melangkah menjauh, kekuatan darahnya terus-menerus runtuh. Dalam sekejap mata, tubuhnya menyusut perlahan hingga berubah menjadi genangan darah. Ia dengan paksa menghancurkan tubuh fisiknya dengan kekuatan darahnya, dan secercah jiwanya melayang ke kejauhan. Haruskah kita mengambil tindakan drastis untuk menghilangkan masalah ini sepenuhnya? Tanya Lin Muzhao. Tidak terima kasih. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti ngarai Blood Saint, menghalangi pandangan. Orang-orang dari alam roh berjalan di depan, dipimpin oleh Kaisar Abadi, dengan pedang panjang di tangan. Jubah perangnya berkibar-kibar, membuatnya tampak sangat agung. Ia adalah yang terkuat di antara sisa-sisa alam roh, dan jika ras alam roh dibangun kembali di alam atas di masa depan, ia mungkin akan menjadi pemimpin yang paling cocok. Lagi pula, seorang Saint tingkat menengah sudah mampu mendirikan sekte di alam atas, dan menciptakan klan kelas 3 atau bahkan kelas 2 tidak akan terlalu sulit. Jauh di dalam tanah suci, pepohonan kuno menyelimuti tanah dan awan berputar-putar. Pilar-pilar batu berwarna merah darah menjulang ke langit dari hutan, dengan pola-pola roh merah samar-samar terlihat di atasnya. Ini adalah warisan dan totem dari garis keturunan gunung darah di alam roh. Akibatnya, Hong Yue, Qi Hancuan, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi hormat seolah-olah mereka adalah dewa. Bahkan Kaisar Abadi menurunkan pedang panjangnya dan menatap jauh ke dalam matanya. Di kejauhan, sebuah kota suci kuno yang samar berdiri di puncak gunung. Kota suci ini tampak tak berpenghuni untuk waktu yang lama, terbengkalai selama jutaan tahun, namun bebatuan yang digunakan untuk membangun kota dan kayu-kayu yang digunakan dalam strukturnya tetap utuh. Tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya merambat di atasnya, membuatnya tampak semarak. Tanah di bawah kota berserakan puing-puing, memancarkan aura hikmat. Tiba-tiba, jantung pedang segala sesuatu berhenti berdetak tanpa alasan yang jelas, dan aku tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, ini sepertinya agak tidak biasa. Sambil berbicara, ia mengaktifkan mata ilahi dao pedangnya. Melihat sekeliling, ia melihat seluruh kota suci diselimuti awan emas gelap. Awan itu mengandung aura mengerikan yang sangat pekat, dan kekuatan suci yang dahsyat melonjak. Sepertinya kota suci itu telah direbut oleh orang lain. Namun, mata ilahi dao pedangnya tidak dapat menembus kabut di luar kota suci dan tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Ada apa? Tanya Natavia. Ada yang berubah. Lin Muzhao mengangguk, wajahnya yang abadi dipenuhi kehati-hatian, dan berkata, kota ini bukan lagi milik alam rohmu. Adik muda benar, kota ini sangat tidak biasa. Dong Fangqi menggertakkan giginya dan berkata, apakah itu belalang sembah yang sedang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang. Siapa yang begitu berani menentang umat manusia di alam atas secara terbuka? Kekuatan pihak ketiga, kataku dengan tenang. Pelan-pelan dan hati-hati. Dong Fangqi mengangkat pedang panjangnya dan meneriakkan perintah. Kelompok itu membentuk formasi pedang dan menjelajah ke depan dalam kelompok yang terdiri dari puluhan orang. Niat pedang mereka membumbung tinggi ke langit, dan setiap orang berada di puncak alam setengah suci, mewakili kekuatan terkuat para setengah suci di alam atas. Lin Muzhao dan aku bertukar pandang, lalu bersama-sama kami mengumpulkan niat pedang kami, menciptakan medan susunan pedang untuk melindungi warga Akademi Bailu dan kelompok kami dari alam roh saat kami bergerak maju. Kami tidak punya cara untuk mundur. Siapapun yang telah merebut kota suci ini terlebih dahulu, kami harus merebutnya kembali. Beberapa lusin napas kemudian, tentara sudah berada di gerbang kota. Formasi pedang yang terdiri dari puluhan kultivator kuat menyerbu langsung ke arah kota. Salah satu dari mereka menghunjamkan pedangnya lurus ke depan dan meraung, kalian monster di kota, keluarlah.
Sebilah pedang menembus kabut tebal, tetapi yang merespons adalah seberkas cahaya keemasan yang tak terbatas. Dengan suara wus, pedang itu menebas dengan kekuatan langit dan bumi. Di dalam cahaya keemasan itu, sisik-sisik keemasan samar-samar terlihat. Kekuatan dahsyat itu sungguh mengerikan. Bahkan sebelum benar-benar menyentuh tubuh fisik kultivator aristokrat itu, kekuatan suci belaka telah menghancurkan tubuhnya. Kemudian, cahaya keemasan itu menyapu, dan lebih dari 20 kultivator aristokrat setengah suci semuanya terbasmi dalam satu serangan, tubuh mereka hancur menjadi daging cincang dan jiwa mereka lenyap. Mengaum. Dengan raungan, aura kuat yang terpendam di dalam kota bangkit kembali. Cahaya keemasan perlahan menghilang, berubah menjadi ekor naga emas. Segera setelah itu, sesosok makhluk raksasa di dalam kota muncul di tengah awan dan kabut. Makhluk itu seperti naga, seluruh tubuhnya berwarna emas, klan naga emas yang legendaris. Naga emas. Wajah Dongfang Qi penuh amarah, kau adalah peringkat ketujuh dalam peringkat setengah suci, naga banjir emas. Di dalam kota, makhluk raksasa itu perlahan membuka sepasang mata dingin dan kejamnya, lalu berkata, manusia, kekuatan kalian memang tidak buruk, tapi tidak cukup untuk melawan garis keturunan kuno kami. Pergilah, aku tidak akan mempersulit kalian. Kau sudah membasmi begitu banyak kultivator manusia, dan kau pikir kau bisa membiarkannya begitu saja hanya dengan satu kata. Dongfang Ping mengacungkan pedang panjangnya, wajahnya dipenuhi amarah, dan berkata, lagi pula, kota suci ini bukan milik kalian, sisa-sisa zaman dahulu. Keluar dari kota suci ini segera, atau kalian akan dibasmi tanpa ampun. Sungguh hebat membasmi tanpa ampun. Tatapan penuh kebencian terpancar di mata coklat tua sang naga emas saat ia berkata, aku ingin sekali melihat bagaimana kalian manusia akan membantai kami, sisa-sisa purba, tanpa ampun. Ayo, lakukanlah. Bersiap untuk perang. Dongfang Qi berteriak pelan, dan pedang panjangnya memancarkan aura dahsyat yang mampu melepaskan 24 tebasan. Komandan Garda Kekaisaran sudah murka. Aku mengerutkan kening dan berbisik, Dongfang Qi, ada yang tidak beres. Oh, bagaimana bisa? Tanyanya, terkejut. Naga banjir emas hanya berada di peringkat ketujuh dalam peringkat setengah suci. Dari segi kekuatan, aku dan kakak perempuanku sama-sama mampu mengalahkannya. Tapi mengapa ia begitu arogan bercokol di kota suci ini? Mungkin hanya ada satu kebenaran, ada spesies purba lain di sini. Mereka telah membentuk aliansi. Mungkin dalang sebenarnya di baliknya adalah keturunan naga ibel, atau bahkan penerus klan kura-kura hitam dan klan harimau putih. Lin Muzhao sedikit mengernyit, kalau begitu, sungguh merepotkan. Dongfang Chen berkata, kakak senior Muzhao, menurutku, berapapun sisa-sisa kuno yang datang, kita harus berjuang. Kalau tidak, jika kita kehilangan kota suci ini, itu sama saja dengan kehilangan 70% esensi inti bumi di dunia roh, dan misi ke World Rift juga akan gagal. Kanan, Long Sun mengerutkan kening dan berkata, aku tidak peduli apakah itu naga emas atau harimau putih, selama dia menghalangi jalanku, aku akan melawannya tanpa ragu. Di dalam kota, naga emas, dengan pupil matanya yang kecil, menatap kami dan berbicara dengan suara manusia, berani sekali kalian menyerang kami tanpa ragu. Aku ingin tahu bagaimana kalian berniat menyerang kami tanpa ragu. Dongfang Qi langsung menyampaikan suaranya perih, Muzhao, kau dan aku akan bergabung untuk menekan naga emas. Pahlawan muda Bu, Long Sun, Dongfang Chen, dan Lin Er, kalian akan menjadi bala bantuan. Jika ada sisa-sisa kuno lain yang bergerak, kalian juga akan bertindak. Pertempuran ini harus segera diselesaikan untuk merebut kembali kota suci dari tangan mereka, jika tidak, situasinya akan menjadi rumit. Setuju. Aku mengangguk. Ayo kita lakukan. Dengan teriakan pelan, pedang panjang Dongfang Qi menyapu langit malam bagai bulan, cahayanya ganas. Ia melancarkan serangan 24 tebasan yang dahsyat, menyapu langit dengan aura yang nyaris tak terkalahkan. Kakak senior Lin Muzhao pun bergerak tanpa ragu, sosoknya turun dengan anggun bagai ikan roh. Pedang Muzhao diselimuti energi suci, melepaskan tebasan pedang sempurna dari alam penyembuh angin surgawi. Waktu yang tepat, naga emas itu meraung, ekornya yang besar dan bersisik emas menerjang, mengguncang pedang Dongfang Qi bagai baja. Bersamaan dengan itu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan api, yang berbenturan dengan aura pedang Lin Muzhao. Udara langsung dipenuhi cahaya keemasan, dan aura pedang itu bergemuruh. Kedua master itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi hanya dalam beberapa gerakan, tak satu pun dari mereka yang unggul. Naga emas ini jelas merupakan lawan Lin Muzhao yang kalah telak di peringkat semi-Sein. Tetapi begitu ia menjadi serius, ia memiliki kekuatan serangan balik yang mengerikan. Wus! Aku melompat ke udara, berdiri di tembok kota dengan pedang tulang abadi di tangan, dan menatap hamparan kabut di dalam kota suci, mengamati ritme segala sesuatu dan mencari lawan yang tersembunyi di balik bayangan. Meskipun naga banjir emas kuat,
ia hanya berada di peringkat ke-7 dalam peringkat setengah suci, sementara kakak perempuanku berada di peringkat ke-6 dalam peringkat setengah suci, ditambah Dongfang Qi yang tangguh. Bagaimanapun, naga banjir emas takkan pernah bisa menandinginya. Dongfang Lin Er, Long Sun, Dongfang Ping, dan yang lainnya juga menyerbu kota, masing-masing menunjukkan kekuatan mereka. Untaian niat pedang berputar di sekitar mereka, membentuk wilayah pedang mereka sendiri. Para kultivator lainnya berjaga di luar kota, tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah pertempuran antar petarung di peringkat setengah suci. Jika yang lain ikut campur, mereka mungkin akan langsung terbasmi. Setelah melepaskan 24 tebasan untuk kedua kalinya, semangat juang Dongfang Qi semakin membara. Ditambah dengan ilmu pedang kakak perempuannya yang tak tertandingi, Lin Muzhao, kecemerlangan naga emas itu akhirnya mulai meredup, dan auranya pun diredam oleh kedua tuannya. Pada saat yang sama, api membumbung dari kedalaman kota suci yang jauh. Api itu adalah kekuatan yang sangat dekat dengan api suci tertinggi di dunia. Hanya makhluk dengan garis keturunan yang sangat suci yang dapat menyalakan api seperti itu. Aku datang. Dongfang Lin Er menyipitkan mata indahnya. Panggilan, badai yang berkobar datang menerjang, dan benar saja, badai itu tiba. Lautan api langsung meletus di kota suci, dan seorang pemuda yang menghunus pedang suci muncul dari wilayah api. Matanya yang jernih memancarkan kegilaan yang samar, dan sepasang sayap api suci perlahan terbentang di belakangnya. Ia bagaikan dewa yang turun ke bumi, dengan niat pedang yang kuat membumbung ke langit. Zirah emasnya berkilauan, dan ia luar biasa kuat. Aura ini sangat familiar. Aura ini milik klan burung Vermilion. Dia memberiku perasaan yang sangat mirip dengan Ciyu, liar, dan arogan. Merusak. Dengan raungan panjang, pemuda itu menghunus pedangnya, yang melesat di udara. Helaian bulu asli berkibar di sekitar bilahnya, sebuah serangan sejati dari garis keturunan burung Vermilion. Intensitas energi pedang langsung meningkat hampir 10 kali lipat, menjadi sangat mengerikan, seolah-olah sebuah gunung runtuh, dan menebas ke arah Dongfang Chen dan Dongfang Lin Er, dua anak ajaib dari keluarga Dongfang. Mendengus. Dongfang Chen tertawa dingin, tubuhnya memancarkan cahaya berapi-api, melepaskan niat pedang yang merupakan perpaduan teknik pedang api ilahi dan yang diajarkan oleh gurunya, Sang Guanxi. Dalam sekejap, tembok kota dipenuhi dengan niat pedang, yang sungguh luar biasa. Dongfang Lin Er tetap diam, wajahnya yang cantik diselimuti embun beku. Pedangnya melesat di langit, dan puluhan avatar pedang dewa yang berapi-api membentang di langit, membawa api yang menderu dan berkobar. Itu tak lain adalah Divine Flame Chaos, sebuah jurus yang kekuatannya cukup mirip dengan serangan yang dilepaskan oleh pemuda Vermilion Bird, hanya saja perbedaan kekuatannya sedikit lebih besar. Ledakan. Ketiga niat pedang itu bertabrakan, dan tebasan pedang pemuda Vermilion Bird begitu cemerlang dan memukau, sungguh menakjubkan. Kekuatan tebasan pedang itu bagaikan gunung yang menekan, langsung menghancurkan niat pedang Dongfang Chen dan Dongfang Lin Er. Sisa kekuatannya berjadewa ke segala arah, langsung menekan mereka berdua, menyebabkan mereka muntah darah satu demi satu. Tubuh mereka terpental seolah-olah dihantam tinju dari kekacauan, meninggalkan mereka dalam kondisi mengenaskan. Dengan kekuatan satu serangan pedang, dia benar-benar mengalahkan dua ahli top dari White Deer Academy. Pemuda Vermilion Bird ini benar-benar memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat 10 besar Semi-Saint. Di antara 10 besar peringkat Semi-Saint, satu-satunya anggota klan burung Vermilion adalah Kuang Yu. Mungkinkah dia anggota legendaris peringkat ke-8 peringkat Semi-Saint, yang dikenal sebagai anak ajaib terkuat klan burung Vermilion? Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Klan burung Vermilion, Matt Feather. Dongfang berkata dengan tenang. Kuang Yu tersenyum kecil, kamu Dongfang Ping dari keluarga Dongfang, kan? Tepat. Setelah Dongfang Yue dan Dongfang Wan, keluarga Dongfang tidak punya orang lain yang layak dihormati. Kuang Yu berkata dengan tenang, dengan nada sarkasme, dengan kekuatanmu dan Dongfang Ping, kalian berani menyebut diri kalian musuh 10.000 orang. Lalu, bukankah aku, Tuan Muda, harus menyebut diriku musuh 100.000 orang, atau bahkan 1.000.000 orang? Dongfang Ping menggertakkan giginya dan mentransmisikan suaranya langsung kepadaku, Bu Yixuan, haruskah kita bergabung untuk membasminya? Bisa. Begitu Dongfang Ping bergerak, aku pun bergerak. Energi suci mengalir deras ke dalam pedang tulang abadi, langsung mengaktifkan ke-5.000 rune spiritual. Pedang abadi itu menjadi luar biasa kuat dan tajam. Metode jantung buku fana diaktifkan, dan aura pedang konfusianisme dan Tao yang kuat bergejolak di sekitarku. Aku mengangkat tangan dan melancarkan jurus yang mengguncang gunung dan sungai, langsung menuju wajah Kuang Yu. Aku tak berkata sepatah kata pun, tetapi seranganku luar biasa dahsyat. Ketakutan. Kuang Yu tercengang. Ia mengaktifkan pedang sucinya yang memancarkan aura dahsyat, menyatu dengan api di sekelilingnya. Ini bukan lagi serangan pedang biasa,
melainkan serangan yang dipenuhi esensi sejati dan kekuatan garis keturunan klan burung Vermilion. Kultivasi Kuang Yu lebih kuat daripada Ciyu, dan pemahamannya tentang kekuatan klan burung Vermilion lebih mendalam. Akibatnya, kekuatan yang dilepaskannya di setiap gerakan setidaknya 10 kali, atau bahkan puluhan kali, lebih kuat daripada Ciyu. Ledakan, cahaya pedang itu dahsyat, dan saat niat yang terinspirasi oleh aliran gunung dan sungai Qi itu hancur, pedang Kuang Yu pun ikut musnah. Dalam serangan pedang pertama, keduanya tak terkalahkan, tetapi di pihak manusia masih ada Long Sun dan Dong Fangping. Salah satu dari mereka memancarkan niat pedang gaya catur, sementara yang lain melepaskan teknik pedang api ilahi yang tak tertandingi. Kedua niat pedang yang dahsyat itu membombardir Kuang Yu bagai guntur yang teredam. Lancang, Kuang Yu meraung dan melambaikan tangannya, melepaskan puluhan gelombang energi bulu sejati yang langsung menghantam Long Sun dan Dong Fangping, memaksa mereka mundur berulang kali. Ini bukan lagi sekadar benturan aturan, melainkan benturan fondasi fisik. Meskipun Dong Fangping dan Long Sun kuat, mereka tidak memiliki fondasi sepertiku yang memiliki 10 lapis laut Qi, 29 urat suci, dan jiwa suci 7 warna. Akibatnya, mereka terpaksa mundur hanya dalam satu gerakan. Meskipun mereka tidak kalah, perbedaan kekuatannya cukup jelas. Kamu adalah Bu Yixuan. Mata Kuang Yu berkilat tajam saat ia tertawa terbahak-bahak. Aku pernah mendengar si bocah Ciyu menyebutmu sebelumnya, dan dia bahkan menganggapmu sebagai saudara. Baiklah, baiklah, hari ini aku, Tuan Muda, akan menghabisimu sesuka hatiku, dan mari kita lihat seberapa sombongnya Ciyu tentang betapa hebatnya dirimu. Aku mengerutkan kening. Sepertinya hubungan Kuang Yu dan Ciyu tidak baik. Karena itu, aku tidak takut menyinggung perasaannya. Dengan siulan pelan, bulu-bulu api berputar di sekitarku, dan aturan pedang api yang tak berujung melonjak di sekitarku, mengembun menjadi wujud dharma alam pedang bulu sejati. Aku seolah berdiri di atas jurang api, membawa aura agung, dan menyerang Kuang Yu dengan ganas dengan pedang demi pedang. 9 pedang dengan kekuatan tak tertandingi, terus berulang, dan tak pernah berhenti. Keduanya bertarung sengit di udara, aura pedang mereka yang kuat saling beradu. Aura pedang yang berhamburan jatuh ke kota suci, langsung menimbulkan serangkaian ledakan dahsyat. Pada saat ini, ilmu pedang kami dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Aura membasmi Kuang Yu begitu kuat, dan ia tak kenal ampun dalam setiap tebasan pedangnya, hampir mengorbankan segalanya. Awalnya aku merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi setelah menggunakan 9 pedang tak tertandingi untuk ketiga kalinya, aura pedangku semakin kuat. Mengandalkan misteri mendalam alam pedang bulu sejati, aku mulai menyerang balik, dan setiap tebasan pedang membuat Kuang Yu merasa sangat tidak nyaman. Anda harus kalah. Kuang Yu meraung, tubuhnya memancarkan api suci sejati, dan bayangan Dharma burung Vermilion yang agung muncul di atas kepalanya, bagaikan burung dewa yang menghantam langit, menghujani bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah mengaktifkan kekuatan sejati garis keturunan burung Vermilion, dan ruang di sekitarnya terdistorsi secara drastis, mengubah langit menjadi gelap dan menakutkan. Minggir, teriak Timur Lin Er dengan keras. Namun, banyak kultivator manusia masih belum bisa menghindar tepat waktu dan langsung terkena hujan api. Hujan api menyentuh kulit mereka dan membakar seperti boneka kertas, dengan jeritan kesakitan yang naik turun. Setidaknya puluhan kultivator tewas akibat pertempuran antara Kuang Yu dan aku. Tingkat pertempuran ini sungguh mengerikan. Untungnya, saya telah memahami alam pedang bulu sejati, tempat aturan hukum Phoenix beresonansi. Dalam peringkat binatang suci, Phoenix adalah pemimpin sejati burung-burung dewa, memegang posisi yang lebih tinggi daripada burung Vermilion. Oleh karena itu, makna sejati hukum Phoenix cukup untuk menangkal api bulu gila, mencegah tubuh fisik saya terkikis oleh api tersebut. Jika saya tidak memahami alam pedang bulu sejati, itu akan sangat merepotkan. Ledakan, cahaya pedang berputar, diiringi suara gemuruh. Aku pun merasakan gelombang niat membasmi. Dua bayangan roh pedang beradu di udara, sebagian tubuhku telah berubah menjadi naga, kekuatan fisikku meningkat drastis. Pedang demi pedang menghancurkan serangan Kuang Yu. Setelah hampir 50 jurus, variasi 9 pedang tak tertandingi menjadi semakin mendalam dan dahsyat, sampai-sampai Kuang Yu pun tak mampu menahannya. Ia terkena 2 serangan berturut-turut di lengannya, bulu-bulunya yang berapi-api berhamburan, dan bahkan darah merah keemasan mengalir deras. Ahli peringkat ke-8 dalam daftar setengah suci ini sudah terluka. Hahaha. Tiba-tiba, tawa dingin menggema dari awan, membawa ejekan yang tak berujung. Aura kuat turun dari langit, itu adalah keturunan naga ibel. Bahkan sebelum ia menampakkan diri, ia telah menciptakan medan yang luas dan kuat. Awan gelap bergulung di langit, dan kilatan petir mengamuk di dalamnya. Suara itu menjadi tegas ketika berkata, "Bulu gila, kau tak lebih dari ini. Seorang manusia biasa telah berhasil menekanmu ke dalam kondisi yang menyedihkan. Dengan kemampuanmu,
Kau mungkin tak lagi layak untuk bersaing denganku memperebutkan posisi teratas di peringkat Roh Kudus. Naga ajaib. Kuang Yu menghantamkan pedangnya ke alam pedang Zhen Yu, auranya semakin kacau. Ia mengerutkan kening dan berkata, apa kau masih berniat berdiam diri? Jangan lupa, kau kalah dari Bu Yixuan di peringkat setengah suci. Apa kau tidak ingin membalas kekalahan itu di sini? Anda benar sekali. Awan gelap menekan rendah, dan dari balik kabut yang bergulung-gulung turunlah sesosok makhluk raksasa, seekor naga ibel kuno. Tubuhnya luar biasa besar, hampir sepenuhnya menyelimuti langit di atas kota suci. Namun, itu hanyalah manifestasi dari sang naga. Di bawah aura naga yang menindas, sesosok muncul, menjelma menjadi keturunan naga yang tampan. Sambil memegang pedang tajam, senyum tenang tersungging di bibirnya saat ia berkata, kota suci ini, dan intisari di bawahnya, adalah milik klan Roh Kudus kita. Selain itu, giok darah keberuntungan dan vena roh milik Putri Bulan Merah juga harus ditinggalkan. Selain itu, Bu Yixuan, kepalamu juga akan ditinggalkan. Hari ini, kau tidak akan pergi hidup-hidup. Apakah kau pikir kau bisa membasmi Bu Yixuan sesukamu? Kata Long Sun dingin. Hahaha, bagus sekali. Keturunan naga ibel itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, mengarahkannya langsung ke arah para kultivator manusia yang tak terhitung jumlahnya di luar kota. Sebuah bola energi ibel berputar di telapak tangannya, seketika berubah menjadi badai yang menyapu keluar, teknik yang mirip dengan teknik penekan laut dari teknik naga sejati. Badai yang berputar cepat itu berubah menjadi domain penghancur yang mengerikan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ratusan kultivator manusia, yang tak mampu menghindar tepat waktu, menjerit saat mereka tersedot ke dalam pusaran, lalu meledak menjadi kabut berdarah. Metode pembasmian itu sangat mengerikan. Mata keturunan naga ibel itu dingin saat ia berkata, mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Manusia, keluarlah dari celah dunia ini sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Tentu saja, jika kalian bersedia bersumpah setia kepada klan Roh Kudus, aku juga bisa mengampuni kalian dan menjadikan kalian budak perangku. Sekarang, kalian punya pilihan. Dongfang Lin Er menggigit bibir merahnya naga, kau gila. Bagaimana mungkin makhluk buas sepertimu bisa mengendalikan kehendak manusia? Ya, keturunan naga ibel itu mencibir, sosoknya lenyap seketika. Detik berikutnya, aura dahsyat meledak tepat di hadapan Dongfang Lin Er. Lengan kirinya berubah menjadi cakar naga gelap bercahaya, mencengkeram leher Dongfang Lin Er yang seputih salju tanpa bisa ditahan. Energi naga itu melonjak, seketika membuat Dongfang Lin Er tak berdaya melawan. Ia berkata, manusia perempuan, aku bisa membasmimu semudah menghancurkan semut. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menantangku. Wajah Dongfang Lin Er memerah saat dia berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Lin Er, Dongfang Ping terkejut dan bergegas bersama puluhan anak ajaib lainnya dari keluarga Dongfang. Pengadilan kematian. Keturunan naga ibel itu tiba-tiba membuka tinju kirinya, dan aturan teknik naga sejati melonjak, menghancurkan kekuatan jejak tinju naga sejati dari kejauhan. Jejak tinju berwarna merah darah melesat di udara, membuat Dongfang Ping terlempar ratusan kaki jauhnya, armornya hancur berkeping-keping. Para jenius keluarga Dongfang lainnya, yang kekuatannya sedikit lebih lemah, semuanya hancur berkeping-keping dan tewas di tempat. Naga, lawanmu adalah aku. Di tengah energi kacau yang bergejolak, aku tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. 5.000 pola spiritual pedang tulang abadi meletus, dan hukum waktu berputar di sekitar bilahnya, membentuk lintasan kerundewa waktu. Kekuatan penghancurnya sungguh menakjubkan. Dengan satu serangan, aku mencapai keadaan menyatu yang menakjubkan antara surga dan manusia, bagaikan angin sepoi-sepoi yang menebarkan kelopak bunga atau air yang mengalir memisahkan akar rumput. Serangan pedang ini sungguh mustahil untuk ditahan. Dengan kultivasinya yang luar biasa, keturunan naga ibel itu tentu saja memahami betapa dahsyatnya kekuatan aturan yang terkandung dalam serangan pedang ini. Ia tiba-tiba mendorong Dongfang Lin Er menjauh dengan sebuah serangan telapak tangannya dipenuhi energi naga sejati. Ia melancarkan serangan balik yang cepat dan dahsyat ke arah dadaku, kecepatannya sungguh menakjubkan. Seketika aku mundur untuk menangkis, tubuhku tersentak, dan pedangku terpental puluhan kaki ke belakang, lenganku terasa sedikit mati rasa. Seperti yang diharapkan, keturunan naga ibel itu memang kuat. Kekuatannya sekarang setidaknya 30% lebih besar daripada makhluk spiritual di peringkat setengah suci. Pahlawan menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Keturunan naga itu tersenyum tipis. Kalian manusia selalu suka memainkan trik-trik yang tidak berguna ini, tetapi karena kalian ingin menyelamatkan wanita ini, aku akan membasminya. Sambil berbicara, keturunan naga ibel itu langsung mundur, tubuhnya menggunakan teknik gerakan naga untuk menyerbu Dongfang Lin Er di kejauhan. Di bawah teknik gerakan naga,
tekanan mengerikan terbentuk di ruang kacau di sekitarnya. Batu bata kota hancur satu demi satu, dan mayat beberapa kultivator hancur lagi. Para kultivator yang belum tewas dalam pertempuran hanya bisa mundur. Siapa yang berani melawan dewa kematian ini? Di bawah sepetak batu yang pecah, Dongfang Lin Er terbaring berlumuran darah, matanya dipenuhi keputusasaan. Dahulu kala, kepala istana Yunbi ini, bidadari yang memiliki peluang terbaik untuk bersaing dengan Lin Muzhao memperebutkan posisi perawan suci Akademi Bailu, kini tak berdaya melawan cengkeraman keturunan naga ibel yang perkasa. Sebaliknya, ia harus bergantung pada kultivator lain yang mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Rasa malu ini sungguh tak dapat diterima oleh sifatnya yang sombong dan arogan. Lindungi Lin Er, Dongfang Qi meraung selama pertarungan sengitnya dengan naga emas. Banyak kultivator kuat berbondong-bondong ke tempat kejadian, melepaskan jutaan sinar pedang di udara. Namun, serangan ini sama sekali tidak efektif melawan keturunan naga ibel. Mungkin, bagi keturunan naga ibel, niat pedang yang terlalu lemah bagaikan sedotan. Bisakah sedotan membasmi naga? Jelas tidak. Sebaliknya, amukan naga ibel mengguncang dunia. Dengan sapuan dua cakar naga hitam, puluhan kultivator manusia lainnya dibantai, mayat mereka berserakan di tanah. Para jenius setengah suci dari alam atas ini mati di sini tanpa martabat. Ledakan. Tiba-tiba aku jatuh dari langit, kakiku menyentuh tanah. Alam pedang bulu sejati memancarkan cahaya ilahi, dan dao pedang catur pun teraktivasi. Puluhan energi pedang melesat dari udara, membombardir keturunan naga ibel itu dan memaksanya berhenti. Namun tubuhnya sedikit membungkuk, menghancurkan kehampaan sekali lagi, dan cakar tajamnya langsung menggapai Dongfang Lin Er di belakangku. Dasar binatang buas. Dengan raungan, pedang tulang abadi membelah secara horizontal, hukum waktu mengalir, langsung membelah dunia. Bahkan cakar naga keturunan naga ibel pun tak mampu menembus batas yang diperkuat ini, dan terpental mundur dengan dentang. Aku meraung, dan bayangan jiwa pedang ketiga membubung ke udara. Wujud Dharma Asura putih yang tak tertandingi muncul di atas kepalaku, menebas lurus ke arah keturunan naga ibel. Kamu akhirnya mulai serius. Naga ibel itu tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya diselimuti energi naga ibel. Ia mengangkat pedang panjangnya, kali ini tidak lagi mengejar Dongfang Lin Er. Petir menyambar dari lengannya, dan teknik gerakan naga melepaskan tekanan yang mengerikan. Dengan satu tebasan pedang, ia menembus udara dan menggeram, kalau begitu, aku akan membasmimu duluan. Alam pedang bulu sejati bergejolak, dan dengan dentang yang menggema, dampaknya padaku semakin besar. Pertarungan melawan keturunan naga ibel ini benar-benar berbeda dengan pertarungan di peringkat setengah sein. Ini adalah pertarungan sungguhan, dan aku benar-benar merasakan betapa dahsyatnya kekuatan keturunan naga ibel. Kekuatan garis keturunannya mendidih, dan tebasan pedangnya dua kali lebih kuat daripada yang ada di peringkat setengah sein. Akibatnya, ia langsung menjatuhkanku hanya dengan satu tebasan. Bum bum bum. Tubuhku benar-benar tak terkendali, aku menabrak dua tembok kota dan jatuh ke pegunungan kuno yang jauh. Seluruh tubuhku terasa sakit luar biasa, dan tulang-tulangku terasa seperti akan hancur. Kupikir aku mungkin tak akan mampu mengalahkan keturunan naga ibel yang berkekuatan penuh itu, tetapi aku tak pernah menyangka perbedaannya akan sebesar ini. Di langit, awan gelap bergulung-gulung keturunan naga ibel telah tiba. Mendesis-mendesis-mendesis. Tiga cahaya pedang yang dalam dan kuat terbang keluar dari awan dan melesat langsung ke arahku di tanah. Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kita harus berlindung. Melayang ke udara, mereka mewujudkan aturan ruang dan waktu, tubuh mereka tersembunyi di balik kabut. Setelah beberapa lompatan, mereka nyaris tak berhasil menghindari serangan itu. Di belakang mereka, ledakan dahsyat bergema silih berganti. Sebuah gunung megah diratakan sepenuhnya oleh ketiga niat pedang ini, dan rantai petir di udara semakin banyak. Pertempuran kita hanya akan memperparah runtuhnya retakan dunia, dan kehancuran ini mungkin akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Bu Yixuan, kau sedikit mengecewakanku. Keturunan naga ibel itu melangkah keluar dari awan, tubuhnya diselimuti aura naga ibel. Mata naganya menunjukkan penghinaan saat ia tertawa, awalnya kupikir kau bisa menahan beberapa serangan lagi, tapi ternyata kau begitu lemah. Kalah darimu di peringkat semi-sein sungguh memalukan bagiku. Namun, membasmimu tentu saja akan menghapus namamu dari peringkat semi-sein. Biarlah, seolah-olah aku telah mengirimmu ke akhirat. Aku berdiri di atas sebuah batu kuno, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiranku, lalu tertawa, kamu belum menang, apa yang membuatmu begitu sombong? Ya, saat keturunan naga ibel itu mengulurkan tangannya, energi spiritual langit dan bumi melonjak liar ke arahnya. Awan petir bergulung, dan aura naga ibel menyebar kemana-mana. Beberapa cahaya pedang menyapu, penuh dengan niat membasmi. Wah, dengan sebuah pikiran, keberuntungan dari alam bawah mulai terkumpul, berubah menjadi garis-garis cahaya suci bagaikan pelangi yang berputar-putar di sekelilingku.
Dengan keberuntungan ini, kekuatan, kecepatan, dan pemahamanku tentang aturan mulai meningkat drastis. Bahkan mata ilahi Dao pedangku perlahan mulai melihat menembus aturan mendalam dari serangan pedang keturunan naga ibel ini. Garis keturunan naga melonjak dan mendidih, mengalir dalam niat pedang. Ini adalah kekuatan yang nyata, luar biasa mengerikan. Ayo bertarung. Dengan suara siulan pelan, cahaya pedang membumbung tinggi ke angkasa, langsung menghunus pedang alam bulu sejati dan 9 pedang tak tertandingi, sedangkan kitab teknik hati manusia mengalir, menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Raungan memekakkan telinga menggelegar di langit. Pertarunganku dengan keturunan naga ibel menarik perhatian banyak orang, tetapi semua orang berdiri menjauh, tak seorang pun berani mendekat karena takut terjebak dalam baku tembak dan kehilangan nyawa. Dengan keberuntungan yang berpihak padanya, dia tumbuh semakin kuat di setiap pertempuran. Setelah puluhan jurus, kekuatan 9 pedang tak tertandingi telah diperkuat ke tingkat yang sangat mengerikan. Setiap tusukan pedang memancarkan cahaya pedang yang dahsyat sepanjang ratusan kaki, sangat intens. 29 urat suci meraung serempak, cahaya suci jalur pedang bergemuruh, mengaduk angin dan awan di antara langit dan bumi, dan setiap tebasan pedang menyerang lawan lebih cepat dari sebelumnya. Keturunan naga ibel itu pun menjadi sangat serius, tubuhnya dipenuhi energi naga ibel hitam, seolah-olah ia mengenakan baju sirah naga ibel. Darahnya mendidih dan meledak, bahkan gumpalan energi darah kemasan pucat menyembur keluar dari tubuhnya, berputar-putar di sekujur tubuhnya, membuat kekuatan teknik gerakan naga semakin kuat, bahkan wujud dharma kesatuan hati pedang milikku pun terjepit hingga hampir hancur. Membasmi. Dengan satu tebasan, aura merah darah memadat, menutupi langit dan bumi. Saat aku melepaskan pedangku, membelah wujud dharma cakar naga menjadi dua, energi naga melonjak dan menghantam bumi di belakangku, langsung memicu serangkaian suara dentuman. Di kejauhan, gunung berapi mulai meletus, apinya membumbung tinggi ke langit seolah-olah kiamat telah tiba. Namun, yang meletus bukanlah lahar, melainkan esensi inti bumi. Gumpalan besar kristal esensi memadat di udara, menarik banyak kultivator yang bergegas untuk memperebutkannya. Bu Yixuan, kamu juga tahu teknik naga sejati. Bagaimana kalau aku ajari kamu beberapa teknik lagi? Keturunan naga ibel itu mencibir, cakar tajamnya tiba-tiba terangkat, seketika menciptakan lapisan energi naga sejati yang dengan cepat membangkitkan kekuatan takdir yang dahsyat di kehampaan. Dalam sekejap mata, langit menjadi semakin gelap, dan aku tak kuasa menahan gemetar. Perasaan tekanan ini terlalu mengerikan mungkin di luar jangkauan manusia. Jika ini juga merupakan teknik naga sejati, maka teknik ini terlalu kuat. Seolah merasakan keterkejutanku, keturunan naga ibel itu tertawa lebih penuh kemenangan ras naga sejati mampu mengendalikan langit dan bumi, bahkan berdiri bahu-membahu dengan para dewa, membalikkan sungai dan lautan, serta memanipulasi langit. Dengan kemampuanmu yang terbatas, mereka hanyalah tipuan remeh dari seni naga sejati. Sekarang, akan kutunjukkan kepadamu kekuatan sejati ras naga. Saat mereka berbicara, langit tiba-tiba menjadi cerah, dan sebuah bintang yang cemerlang semakin mendekat, menjadi luar biasa besar dalam sekejap mata. Bintang itu tampaknya memiliki semacam hubungan halus dengan telapak tangan keturunan naga, atau mungkin benar-benar sedang dikendalikan. Sebuah bintang benar-benar tertarik ke langit dan melesat lurus ke bumi, begitu besar hingga menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Sungguh luar biasa, tidak ada cara untuk menghindarinya. Gelombang amarah membuncah dalam diriku. Kesombongan keturunan naga itu bagaikan tamparan di wajah. Apakah manusia benar-benar tak ada apa-apanya di hadapan naga? Apakah perbedaan kekuatan dan perbedaan garis keturunan benar-benar tak teratasi? Namun, pertanyaan-pertanyaan ini berubah menjadi api yang berkobar di hatiku, mengobarkan perubahan jauh di dalam darahku. Wus! Seberkas api putih melesat ke alisku, memutihkan alis kiriku. Kemudian, api putih itu semakin banyak muncul, memutihkan alis dan rambutku sepenuhnya. Api pucat berputar-putar di sekitarku, tetapi di bawah kendali teknik buku pikiran manusia, pikiranku tetap jernih. Dengan raungan, aku memanfaatkan waktu terbatas yang kumiliki untuk bangkit dari tanah, pedang panjangku melesat ke langit. Bisakah Asura Putih mengguncang langit dan bintang? Ledakan, cahaya pedang membumbung tinggi ke angkasa, seolah-olah pedang dewa ditebas dari bumi. Suara dentuman itu berpadu di udara, dan bintang yang memenuhi langit bergetar. Kekuatan Bai Xiuluo sungguh mengerikan, seketika meningkatkan kekuatanku setidaknya 10 kali lipat. Aku terjun ke dalam pertempuran sengit, dan dengan satu tebasan pedang, aku menembus bintang itu. Ledakan yang disebabkan oleh niat pedang itu tak henti-hentinya. Bintang yang dipicu runtuh di luar celah dunia bahkan sebelum memasukinya. Ledakan terus-menerus bermekaran di langit di luar celah dunia. Aku bahkan tak bisa membayangkan betapa kuatnya energi pedang yang kulepaskan dengan pedang ini. Namun, bintang ini lebih seperti citra dharma dan sebuah keberuntungan.
Jika ia benar-benar ada, maka sulit untuk mengatakannya. Wajah keturunan naga itu mulai memerah Asura Putih. Kau Asura Putih. Ya, kenapa kamu tidak menyapa kakek? Kataku sambil tersenyum. Pengadilan kematian. Murka, keturunan naga ibel itu mengangkat telapak tangannya dan mulai memanggil keberuntungan bintang kedua. Tapi bagaimana mungkin aku memberinya kesempatan seperti itu? Sosokku melesat cepat seolah lenyap di telan udara, dan sesaat kemudian aku muncul di atas kepala keturunan naga ibel itu. 5.000 pola spiritual pedang tulang abadi meletus, dan aku menebas bagian belakang kepalanya. Tebasan ini terlalu cepat, jauh melebihi kecepatan reaksi keturunan naga ibel itu. Engah. Dengan satu tebasan pedang, 3 lapis sisik naga teriris, meninggalkan luka pedang yang dalam dan menampakkan tulang, dari sana darah naga mengalir deras. Kau pantas mati. Naga itu meraung, berputar cepat dengan kekuatan fisiknya, cakarnya membentuk badai saat melancarkan serangan balik yang dahsyat. Masih ingin membuat kekacauan. Aku berteriak pelan, dan pedangku melesat dengan ganas saat menebas. Garis-garis cahaya berkumpul di udara, menyatu menjadi lukisan indah wajah Li Qingyin. Tiba-tiba, lukisan tombak emas abadi, yang dilepaskan oleh Asura Putih dengan liar, menghantam keturunan naga ibel itu. Seketika, energi konfusianisme dan Tao serta kekuatan melukis meledak bersamaan, menyebabkan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya hancur dan darah menyembur keluar. Turun, pedang tulang abadi menembus kehampaan, langsung mengenai kepala naga ibel itu. Serangan dahsyat dalam beberapa tarikan napas itu melukai keturunan naga ibel itu dengan parah, menyebabkannya jatuh ke lembah seperti layang-layang yang talinya putus, memicu serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Bukan itu saja aku, yang masih di udara, melancarkan puluhan serangan pedang berturut-turut ke titik pendaratan naga ibel itu. Kondisi Asura Putih hanya bisa dipertahankan selama 10 tarikan napas, dan aku harus melumpuhkan naga ibel itu sepenuhnya dalam waktu itu jika tidak, begitu ia kembali bernapas, akulah yang akan mati. Niat 9 pedang tak tertandingi meledak, dan karakter konfusianisme serta Taoisme muncul dari tanah, menyemburkan untaian cahaya suci. Sementara itu, jeritan tak berujung dari keturunan naga ibel mengejutkan 2 spesies kuno tingkat terlarang, bulu gila dan naga banjir emas, di kejauhan. Semua orang tercengang melihat White Asura yang sombong dan tak terkalahkan berdiri melawan angin. Apakah dia masih manusia? Gumam naga emas itu, tubuhnya penuh luka. Asura Putih yang legendaris akhirnya turun ke dunia. Ini adalah kartu truf Bu Yixuan yang sebenarnya. Keturunan naga telah dikalahkan, dan kekalahan ini sungguh menghancurkan. Hahaha, kemenangan akhir milik alam atas kita. Hahaha, hidup Bu Yixuan. Hidup Bai Xiura. 1020.